Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hadirannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa ya yang menyempatkan untuk hadir di malam ini untuk koordinasi terkait dengan output atau luaran dari magang PKKM MBKM. Ya, baik. Jadi untuk malam ini yang utama adalah itu ya, acara yang pertama adalah output tersebut. Itu meskipun nanti kelihatannya kita perlu membicarakan juga tentang persiapan-persiapan terkait penilaian gitu, karena secara administratif ya teman-teman mahasiswa kemarin masih agak kebingungan ya dan bertanya-tanya karena ada beberapa juga mahasiswa yang belum mendapatkan atau belum melihat ya form untuk penilaian konversi yang harus dinilai oleh supervisor, sedangkan teman-temannya yang lain barangkali sudah dapat gitu ya. Itu nanti mungkin kita bicarakan. Kemudian juga tentang subsidi yang ketiga terkait dengan subsidi bulan Oktober terutama ya, bulan ini gitu. Oke, kemudian yang keempat, mungkin ada empat. Yang keempat tentang persiapan monitoring evaluasi kegiatan PKKM. Begitu. Saya izin menyampaikan ya Bu Nur untuk laporan outputnya gitu. Saya share screen atau gimana, Bu? Ya, boleh Bu, minta tolong di share screen Yang ya. yang mana dulu Yang, ini? yang mingguan dulu aja Oh, deh. mingguan. Oh, nggih. Ngapunten ini. Iya, Mungkin nggih. iya. Baik, jadi untuk teman-teman mahasiswa magang ya dimanapun berada, ini kemarin di awal kalian mulai magang itu saya sudah membagikan logbook ya, logbook tapi yang kegiatannya harian begitu. Karena kita memang saat itu belum punya template yang pasti gitu untuk apa yang harus diupload di sistem MyMBKM begitu. Jadi eh, pada tanggal 1 Agustus itu kalian sudah dibekali dengan logbook harian sehingga kalian bisa mencatat setiap kegiatan apapun yang kalian kerjakan mulai dari hari pertama gitu ya. Kemudian kalau saat ini kita sudah punya sistem MyMBKM ya, kalian sudah disetting di situ, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan juga sudah diset di sistem MBKM, sehingga Bapak Ibu dosen bisa melihat dan kalian sudah bisa mulai upload. Ya, kalau di sistem MyMBKM itu laporannya mingguan. Ini nanti saya mohon dikoreksi gitu Bu Nur dan teman-teman Bapak Ibu dosen kalau ada yang keliru gitu. Nah, laporan yang harus diupload di sistem MBKM itu sifatnya mingguan, sehingga untuk yang perlu kalian upload di situ adalah logbook, tapi dalam format mingguan gitu. Nah, adapun nanti logbook yang harian yang dulu kalian sudah mulai di bulan awal Agustus itu bisa digunakan untuk semacam pengingat saja gitu. Jadi setiap hari kalian mungkin mengisi itu ya di sela-sela waktu, mungkin hanya satu kalimat atau dua baris begitu ya. Itu bisa kalian catatkan kalian hari itu pergi kemana, mengerjakan apa ya, apa dan catatan-catatan kecil lainnya. Kemudian di akhir pekan barangkali itu nanti bisa kalian resume gitu ya di sini di pekan itu kalian mengerjakan apa begitu. Kemudian ada beberapa apa hal yang harus kalian isikan di sini ya. Kalian mengisikan ini nama lengkap, kemudian NIM, nama perusahaan, nama proyek atau tugasnya apa di satu pekan tersebut gitu. Kemudian supervisor lapangannya siapa ya, barangkali kalian punya supervisor dua atau satu ya, atau barangkali juga ada yang punya supervisor dan mentor begitu ya. Ada supervisornya juga ada mentornya, itu nanti bisa dituliskan. Nah, laporan ini pekan pertama bulan Agustus misalkan. Jadi kalian isikan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa gitu. Karena kita dulu tidak mulai hari Senin ya, tapi mulai hari Selasa kelihatannya ya. Oke. Kemudian boleh turun Bu ini? Oke. Nah, ini uraian kegiatan ini yang harus kalian buat setiap minggunya ya. Jadi setelah kalian punya catatan harian untuk apa yang tugas yang kalian kerjakan yang diberikan oleh supervisor atau mentor, itu kemudian setiap pekannya kalian buat
rangkuman seperti ini ya. Jadi kegiatannya apa? Cantumkan dokumentasi foto, sketsa, atau video pendek ya. Kemudian penjelasan uraian kegiatan, kemudian dilakukan secara narasi dan disertai dengan ilustrasi, foto, gambar, sketsa ya. Kalau kalian diminta untuk membuat ide-ide gitu dan kalian membuat coretan-coretan atau perhitungan barangkali itu kalian foto kemudian atau di scan ya kemudian dilampirkan. Kalau banyak itu bisa dikirimkan dalam format terpisah, lembar terpisah atau pada link Google Drive. Jelaskan dengan komponen uraian yang relevan, misalkan ada permasalahannya apa, gagasan solusinya, sasaran atau targetnya, ya luaran yang dihasilkan. Nah ini uraiannya ada di bawahnya ya. Untuk permasalahan dalam pekan itu, coba deskripsikan permasalahan pekerjaan yang dihadapi selama magang dalam pekan itu. Yang dihadapi selama magang bisa permasalahan terkait waktu, atau mutu pekerjaan, target pekerjaan, atau hal-hal lain yang memang menjadi masalah pada pekan itu, gitu ya. Kemudian disertakan gambar, foto, atau dokumentasi yang bisa memperjelas. Oke, gagasan solusi itu deskripsikan gagasan atau solusi yang ide yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, bisa digunakan skema atau bagan alir atau map gitu ya, nanti kalian bisa buat di situ. Gagasannya apa gitu. Jadi dalam membuat tugas itu atau ada masalah itu, kemudian ada ide solusinya itu apa untuk menyelesaikan itu gitu ya. Misalkan mungkin ada permasalahan terkait misalkan saluran air gitu ya tersumbat karena pembuatan lantai itu harus dibongkar karena ada saluran air misalkan yang tersumbat begitu ya, sehingga itu menjadi harus dicari solusinya apa, apakah pembongkaran ataukah mengganti memperbaiki salurannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada target di sini. Target ini mendeskripsikan target pekerjaan yang sudah ditentukan oleh mitra atau pemberi tugas. Jadi misalkan kalian diminta untuk menyelesaikan apakah interior dalam waktu tertentu 1 hari atau 2 hari itu atau 1 minggu ya, kemudian atau dalam waktu ataupun produk gitu ya. Apakah targetnya itu adalah kalian harus menyelesaikan satu gambar atau gagasan atau mungkin targetnya waktu gitu. Jadi kalian diberi waktu 1 minggu itu harus menyelesaikan apa gitu ya. Itu yang diceritakan di situ. Nah, kemudian luaran yang dihasilkan, deskripsikan luaran yang akan dihasilkan dalam pekerjaan selama 1 pekan ya. Luaran itu bisa dikaitkan dengan mata kuliah yang akan dikonversikan ya. Kemudian kontribusi mahasiswa dalam pekerjaan gitu ya. Jadi kalian di sana itu apakah berperan sebagai drafter gitu ya, ataukah mungkin kalian saat itu menjadi pengawas ya, atau kalian ikut dalam menilai dokumen-dokumen klien gitu yang ingin mengajukan perizinan, itu nanti dituliskan di situ. Dalam pekan itu kalian berperan atau berkontribusi dalam hal apa gitu ya. Kemudian tuliskan juga teori yang digunakan kalau ada dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya, misalkan harus menggunakan standar atau pedoman atau SNI gitu ya, peraturan daerah atau regulasi, undang-undang dan sebagainya. Kemudian tuliskan referensinya. Referensinya itu bisa pustaka, bisa jurnal, bisa pedoman ya, atau referensi lain yang digunakan dalam magang atau di perusahaan tersebut begitu. Kemudian itu ditandatangani oleh pengawas lapangan dan kalian ya mahasiswa sebagai yang praktikan, kemudian juga ditandatangani oleh pengawas lapangan. Itu untuk laporan mingguan yang harus diupload di sistem MBKM. Ada pertanyaan sampai di sini atau tidak? Ya, jadi kalau yang sebelumnya kalian diminta mengisi per hari, nah ini tidak per hari. Apa yang sudah kalian tulis harian itu dirangkum dalam 1 pekan dengan menambahkan hal-hal seperti ini. Ya, jadi ada sedikit resume gitu, permasalahan apa yang ada pada pekan itu, kemudian gagasan solusi apa yang harus dihasilkan dari tugas itu ya. Targetnya apa? Apakah targetnya itu berupa ada batasan waktu, harus mengerjakan potongan berapa hari misalkan. Seperti itu, atau
ada hal lain gitu ya. Itu yang mungkin masing-masing dari kalian akan mengalami atau ya menemui hal-hal yang berbeda terkait dengan ini ya, permasalahan, gagasan, solusi, target, luaran, dan sebagainya gitu. Ada pertanyaan atau belum? Kalau belum ada, kita lanjutkan mungkin Bu Nur ya ke template laporan mungkin ya. Nah, jadi apa yang kalian buat setiap pekan itu nanti akan menjadi bagian dari laporan kerja praktek ya, yang yang 5 bulan gitu, mulai dari Agustus sampai akhir. Barangkali nanti ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, itu tergantung dari lama masa kalian magang ya. Nah, kira-kira nanti template-nya seperti ini ya, draft-nya gitu. Jadi ada cover-nya, jadi laporan magang PKKM 2023. Nah, ini mungkin sebagai catatan ini hanya berlaku untuk yang PKKM ya, sedangkan teman-teman yang mungkin yang saat ini magang MSIB itu kalian punya template yang berbeda ya, yang langsung didapat dari kementerian gitu. Ya, ini dituliskan mitranya apa gitu, apakah mitranya itu Lawean? Kalau Lawean berarti ditulis CV batik mahkota Lawean, misalkan seperti itu ya. Kemudian dituliskan penyusunnya siapa ya, pembimbingnya siapa ya. Kemudian nanti ditulis seperti biasa mengawali sebuah laporan, ada daftar, ada lembar pengesahan ya, karena buku ini harus disahkan oleh pembimbing lapangan DPL, kemudian juga Kaprodi ya, ada tanda tangannya nanti di situ. Kemudian kalian juga mencantumkan kata pengantar, mungkin ada beberapa hal atau ucapan terima kasih gitu ya, ada daftar isi. Kemudian baru nanti kita mulai ke bab 1 ya. Bab 1 ini yang harus kalian siapkan untuk laporan. Isinya apa? Ya, isinya ini ada latar belakang ya. Latar belakang terkait dengan kalian magang diceritakan. Jadi apakah kalian itu magang di mana gitu ya. Jadi mungkin bisa diceritakan. Kemudian tujuannya apa? Kemudian ruang lingkup ya. Ruang lingkup ini bisa dari waktu ya, misalkan kalian magang selama berapa bulan, mulai dari kapan ya sampai kapan gitu. Atau ruang lingkup pekerjaan gitu. Kalau misalkan magangnya di kewirausahaan, misalkan di Lawean, mungkin ruang lingkupnya akan berbeda dengan teman-teman yang magang di perusahaan konstruksi atau di biro konsultan gitu. Kemudian kalian juga menyampaikan profil perusahaan ya. Profil perusahaan itu kalian bisa isi dengan deskripsi singkat tentang perusahaannya, juga kalian cantumkan struktur organisasi dari perusahaannya seperti apa gitu ya. Paling tidak kalian harus mengenal perusahaan atau mitra di mana kalian magang itu, struktur organisasinya seperti apa, kemudian akan terlihat nanti posisi kalian itu di mana gitu ya. Oke, kemudian nanti kalian tulis juga sistematika penulisan, bab 1 itu apa, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian masuk di bab 2, ya. Nah, bab 2 ini isinya adalah logbook kalian ya, jadi logbook per bulan ya. Luaran bulan Agustus atau logbook bulan Agustus itu bisa berisi 4-5 minggu ya. Jadi itu kalian tinggal masukkan ya. Karena setiap pekan kalian sudah membuat analisa terkait dengan apa yang kalian buat per minggu, maka itu tinggal dimasukkan saja di situ. Ya. Oke. Kemudian begitupun untuk bulan September, Oktober, November, Desember. Nanti kalau ada yang sampai Januari, berarti harus mempersiapkan juga sampai Januari ya. Nah, kemudian bab 3 itu isinya adalah relevansi dengan mata kuliah konversi ya. Barangkali nanti misalkan dari tugas yang kalian kerjakan setiap pekannya itu ada yang tidak relate, ada yang tidak langsung berkaitan dengan substansi dari mata kuliah yang perbaikan yang dikonversi, maka itu ada tugas-tugas yang perlu dilampirkan di sini gitu. Ini kalau contohnya ini menggunakan contohnya dari Mas Yuka ya. Kebetulan Mas Yuka ini dia konversi SKU 1, SKU 2, kemudian ada arsitektur hijau tropis dan real estate syariah. Ada lagi sebenarnya etika profesi ya. Tapi kalau etika profesi itu nanti dia sudah
pada umumnya semuanya nanti sudah bisa masuk di situ ya, karena ketika kalian masuk di sebuah perusahaan itu biasanya di situ sudah secara otomatis kalian mengikuti peraturan yang ada di situ. Kemudian kalian juga belajar untuk bagaimana caranya sih beretika yang baik di sebuah Katamu ya Rapomo. lembaga profesional seperti itu ya. Dan itu nanti juga akan dinilai oleh supervisor atau mitra, ada lembar khususnya. Ya. Nah ini kalau contoh seperti ini ya, kebetulan Mas Yuka mengambil SKU 1, SKU 2. Nah sebenarnya ini juga bisa tidak harus ada di sini gitu, karena kebetulan di lokasi magang itu Mas Yuka juga diminta untuk mendesain bangunan rumah tinggal ya. Rumah tinggal itu kan lantai 1, ada yang lantai 1, ada yang lantai 2. Nanti tergantung kalian diminta untuk desain yang bangunan berapa lantai gitu ya. Nanti kalian tuliskan CPMK-nya. Tapi kalau itu sudah include di dalam tugas mingguan, ini tidak perlu ada di sini ya, karena sudah ada di dalam logbook, sudah masuk di dalam logbook. Nah ini bagaimana menentukannya? Itu nanti itu kalian dibantu oleh DPL. Ya, DPL akan membantu kalian untuk menentukan apakah tugas kalian mingguan itu bisa masuk dalam konversi atau tidak gitu. Kalau misalkan tinggal sedikit lagi, misalkan ada nih, misalkan mendesain bangunan rumah tinggal 1 lantai, tapi kok gambarnya itu hanya gambar denah dan 3D gitu, tidak ada yang menunjukkan strukturnya. Nah itu nanti DPL berhak untuk meminta kalian menambahkan lagi, ini tolong ditambahkan gambar potongan atau detail untuk struktur lantai satunya. Nah itu sudah bisa untuk dimasukkan sebagai bagian dari nilai konversi struktur 1. Begitupun untuk yang struktur 2. Ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada, kalian mengerjakan dalam tugas mingguan, maka nanti akan ada tambahan di sini. Nah ini pun nanti sebisa mungkin dikaitkan dengan salah satu tugas yang ada di tugas harian yang kalian lakukan gitu ya. Nah ini memang kalau bisa sebisa mungkin memang ini dalam proses kalian magang selama ini atau mulai ini sampai nanti di akhir masa magang itu harus terus dalam pantauan DPL dan kalian sendiri gitu ya. Kalian harus selalu lihat kalian ambil mata kuliah apa gitu ya. Kemudian dari tugas yang kalian kerjakan sehari-hari itu ada tidak yang bisa kira-kira bisa berkaitan dengan substansi dari mata kuliah yang kalian ambil gitu. Kalau misalkan ada sedikit ataupun banyak itu bisa kalian sampaikan juga kepada DPL. Kalau misalkan DPL masih belum belum melihat gitu ya atau belum bisa melihat kaitannya, itu kalian bisa diskusikan gitu. Barangkali Pak atau Bu ini kelihatannya ini bisa termasuk mata kuliah ini. Nah nanti DPL membantu kalian untuk merumuskan kira-kira apa gambar atau tugas lain yang bisa ditambahkan sedikit untuk bisa membuat tugas kalian yang dikerjakan sehari-hari itu bisa mencukupi untuk perolehan dari substansi mata kuliah yang dikonversi. Begitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, isinya apa? Isinya nggak banyak, paling 1-2 lembar. Bisa deskripsi atau gambar yang tadi, gambar yang diminta untuk memenuhi tugas itu. Nah, kemudian berikutnya ada bab 4 ya. Tadi bab 2 logbook, bab 3 itu relevansi dengan mata kuliah konversi. Nah, bab 4 ini rencana ide kewirausahaan. Nah, bisa kita sebut dengan business plan atau proposal startup gitu ya. Ini juga sebenarnya karena kalian itu magang di mitra ya atau perusahaan itu semuanya berpotensi untuk menghasilkan satu ide gitu ya. Harapannya kalian ketika magang itu juga di situ akan muncul inspirasi-inspirasi gitu. Kira-kira apa sih? Misalkan saya bekerja di Intiland sekarang, barangkali bagaimana ada nggak sih ide bisnis yang bisa saya kembangkan mulai nol gitu ya, dari nol dengan belajar dari pengalaman yang ada di Intiland misalkan. Gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian di biro konsultan, bagaimana caranya nanti kalau misalkan sudah lulus, saya bisa memulai untuk mendirikan sebuah biro begitu. Nah, itu juga bisa kalian tulis di sini ya. Nanti ini mungkin kita deskripsikan lagi. Jadi isinya itu hanya ide ya, tidak terlalu banyak dan karena ini sederhana saja. Jadi idenya apa, kemudian apa yang dibutuhkan untuk
melaksanakan ide tersebut gitu secara garis besar. Nah, ini selain dari magang, ide itu juga bisa didapatkan dari apa yang kalian kerjakan selama masa magang ini ya. Contohnya mungkin kemarin ada juga salah satu teman kalian ya, Mas Andre Nanda, itu kemarin juga bercerita ya. Mungkin ada nggak Mas Andre? Ya. Ya, nanti mungkin bisa sharing ya Mas Nanda kalau hadir di sini. Nah, itu kebetulan baru berapa minggu masuk itu kemudian bercerita, Bu, ini saya juga memulai bisnis sama teman-teman gitu kan. Jadi membuat seperti cutting laser gitu ya. Saya kurang tahu istilahnya kemarin itu. Itu kemudian baru mulai gitu, baru beli alatnya atau gimana saya agak lupa itu nanti. Nah, itu kalau memang itu baru baru mulai malah dan sudah berjalan, sudah dirintis gitu dari sekarang, malah itu sudah punya gambaran yang lebih besar, nanti ada fotonya, ada videonya gitu ya. Barangkali juga ada tugas-tugas kecil atau proyek-proyek kecil yang sudah dikerjakan pun itu boleh dimasukkan gitu ya. Kemudian selanjutnya mau rencananya apa, planningnya untuk ide ini begitu. Pengembangan untuk ke arah yang lebih lanjut itu ada atau tidak bisa ditulis di sini begitu. Dan nanti kalau misalkan itu menjadi sesuatu yang cukup baik gitu ya, ada juga nanti pendanaan kelihatannya kalau tidak salah, nanti mungkin Bapak Ibu dosen lain bisa menambahkan gitu ya. Bisa diajukan juga ke apa ada program untuk itu begitu. Oke, kemudian ke bab 5. Ya, bab 5 itu kesimpulan dan saran gitu ya. Ada kesimpulan apa dari apa yang sudah kalian kerjakan selama masa magang, itu kesimpulannya apa gitu. Barangkali ada kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada di sana setiap pekan, itu barangkali ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, itu kalian buat di sini kesimpulan dari kegiatan magang itu apa saja gitu. Mungkin di situ ada uh, apa ada permasalahan atau solusi atau mungkin keterkaitan antara kalau di kampus itu seperti ini teorinya, tapi ternyata pada saat di lapangan itu ada hal-hal seperti ini yang terjadi dan solusinya itu seperti ini gitu. Nah, itu kalian jelaskan di sini ya. Kalau isi dari kesimpulan itu biasanya bukan sesuatu yang baru, tapi kalian rangkum dari apa yang sudah kalian kerjakan selama bulan-bulan kalian di sana. Gitu ya. Kemudian ada saran atau rekomendasi apa yang bisa diberikan. Ya. Itu kira-kira untuk template laporannya. Nah, lampiran itu surat menyurat ya. Jadi surat diterima kalau ada surat penerimaan dari perusahaan, kemudian surat pengantar dari prodi ke mitra, surat pernyataan, surat izin orang tua, kemudian dokumen lain ya yang tidak ada di dalam logbook itu boleh kalian lampirkan di sini. Begitu. Ya. Baik, kira-kira itu barangkali Bapak Ibu dosen bisa menambahkan atau teman-teman mahasiswa ada pertanyaan barangkali. Sudah cukup jelas atau masih bingung? Kemarin masih banyak pertanyaan terkait luaran ya. Izin masuk Bu Yayi. Oke, monggo Bu Nur. Ya, eh, biasanya itu kan kalau mengerjakan tugas, ini mata kuliah yang umum sifatnya ya. Mata kuliah apa saja ya, kalau mengerjakan tugas dikumpulkan di akhir, ya di akhir semester, itu kan eh, satu ya, banyak sekali masalah muncul ya. Satu diantaranya kualitas pekerjaan itu tentunya kurang baik ya, karena anak-anak mengerjakan dalam waktu yang singkat, kemudian tumpuk-tumpuk dengan tugas-tugas yang lain, kemudian juga mungkin tidak mencapai target ya sesuai yang kita harapkan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kalau saya boleh sarankan, kita mengikuti periode pembelajaran sesuai dengan standar ya. Jadi penilaian itu kan ada, kalau kita ada UTS, ada UAS. Nah, sama halnya dengan ini, jadi sebaiknya untuk tugas ini, itu kalian sudah bisa mengerjakan untuk sampai dengan UTS ya, berarti kan sampai dengan akhir Oktober. Itu paling tidak logbook itu pun juga sudah tersusun. Ya. Dan laporan ini di bab 1, ya di pendahuluan, itu juga sudah mulai tersusun. Gitu. Kemudian beberapa ide mungkin di bab 4 atau bab 3 yang tadi berkaitan dengan apa
korelasi dengan mata kuliah konversi itu juga mulai dikerjakan. Jadi DPL bisa menentukan target sampai dengan UTS itu apa, karena tentunya berbeda ya satu tempat dengan tempat yang lain ya. Seperti misalkan di perusahaan swasta atau mungkin di PUPR di pemerintahan itu kan berbeda proyeknya gitu sehingga targetnya pun juga tidak akan sama. Nah, yang berhak menentukan adalah DPL. Jadi mungkin nanti mahasiswa bisa menghubungi DPL-nya target untuk tugas ini, laporan ini sampai dengan UTS itu apa. Nanti kemudian disambung lagi, ya karena belum selesai kan. Nah, disambung lagi sampai dengan nanti akhir semester. Jadi menurut saya ini akan lebih ringan ya, akan lebih ringan. Jadi mulai dicicil pekerjaannya. Toh juga pekerjaan mingguan logbook itu kan sudah dikerjakan. Tapi nanti begitu di bab 1, kemudian bab 3, bab 4, bab 5, mungkin nanti rada ini kedandapan ya kalau dikerjakan di akhir. Jadi semua itu bisa dicicil sebetulnya. Ya, apalagi gambar-gambar. Ya, gambar-gambar yang misalkan nanti aja ngerjakannya gitu. Nah, padahal kondisinya pasti udah berbeda. Di foto sekarang dengan di foto besok di bulan November sudah beda kondisinya. Jadi kalau bisa laporan ini kan memang sebaiknya dilengkapi ya dengan gambar-gambar bahkan video ya Bu Yayi ya. Jadi ini diminta juga oleh kementerian hasil dari MBKM itu kemarin kebetulan disampaikan dari pihak universitas ya bahwa yang sukses ya kita katakan sukses begitu. Sukses dalam pelaporan MBKM itu yang tahun kemarin itu ketika bisa menampilkan eh, proses MBKM mahasiswa. Jadi terbukti ya, terlihat dengan jelas bagaimana proses MBKM, bagaimana mahasiswa itu magang, bagaimana mahasiswa itu melakukan mungkin memberikan konsultasi atau mungkin di lapangan sedang mengawasi bangunan, itu semua proses itu terlihat gitu ya. Jadi bukan bukan bermain sandiwara, enggak, tapi memang itu kenyataannya seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan juga anak-anak membuat video. Nah, oleh karena itu pun juga bisa ditampilkan di sini. Jadi bisa linknya aja deh, ya linknya YouTube ya bisa ditampilkan melalui YouTube. Nanti linknya yang ditampilkan di laporan ini. Itu bisa dicicil itu dari mulai sekarang. Gitu. Saya kira itu aja Bu Yayi. Saran saya seperti itu. Oke, matur nuwun Bu Nur. Oh ya, jadi luarannya itu nanti ada 3 ya. Kalau ini untuk laporan KP, itu juga termasuk untuk mata kuliah-mata kuliah perbaikan yang dikonversi. Kemudian ada artikel publikasi. Ya, artikel publikasi itu untuk luaran SP. Nah, isinya apa? Itu kemarin sudah kita diskusikan ya dengan DPL juga. Nah, kalian memilih satu di antara tugas yang kalian dapatkan di lapangan itu apa yang kira-kira nanti berpotensi untuk diteliti lebih jauh gitu, ya. Bisa skalanya itu bisa apa mikro, sangat mikro, interior atau bahkan bahan gitu ya. Kalian bisa meneliti itu atau misalkan lingkupnya itu bisa juga kawasan gitu ya. Kalau misalkan kalian sedang berada di luar atau kalian itu mendapatkan tugas untuk survei ke lapangan gitu ya. Nah, itu juga bisa kalian cermati kira-kira apa di sini yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, itu luaran kedua, nanti artikel publikasi, template-nya seperti CR ya, nanti juga dibagikan untuk template-nya. Kemudian satu lagi poster ya. Poster ini ide desain yang kalian buat gitu dari hasil penelitian itu gitu ya. Nah, satu poster itu isinya adalah skematik desain, skema-skema sketsa gitu ya, sketsa-sketsa ide gagasan, perancangan apa dari penelitian yang sudah kalian buat di SP tadi gitu, untuk SP tadi. Ya, jadi semuanya masih sangat berkaitan dengan kegiatan magang kalian gitu. Tidak ada sesuatu hal yang baru di sini ya. Hanya kita berusaha agar apa yang kalian dapatkan di tempat magang ya tugas-tugas kecil ataupun tugas-tugas yang agak besar, tugas-tugas yang mungkin kalian selesaikan dalam waktu 1 hari atau setengah hari ataupun yang mungkin makan waktu sampai sebulan itu semuanya kalian merasakan manfaatnya, tujuannya, pelajaran apa yang didapatkan dari tugas tersebut gitu. Jadi bukan hanya sekedar melaporkan saya mengerjakan ini titik gitu enggak ya.
Tapi kalian tahu misalkan oh kalau misalkan menyelesaikan permasalahan ada kebocoran gitu dalam satu desain itu berarti harus ditelusuri apanya gitu ya. Kemudian solusinya bagaimana kalau sudah terlanjur dibangun misalkan. Ya, itu kalian cermati dalam laporan mingguan. Ya, kemudian untuk seminar penelitian itu karena memang kalian harus paham ya kalau kalau kalian dinyatakan lulus dalam mata kuliah penelitian atau seminar penelitian itu artinya kalian sudah paham apa itu yang disebut dengan penelitian atau minimal kalian tahulah bagaimana caranya melakukan sebuah penelitian sederhana. Ya harus ada masalah, kemudian harus ada studi literatur, teori, teori apa yang dipakai di situ. Kemudian metodenya apa? Apakah pakai dokumentasi foto, apakah survei, apakah interview, apakah pengukuran. Kemudian itu dianalisis dan nanti akhirnya akan menghasilkan satu rekomendasi gitu. Oke. Ya. Baik, Bu ini Yai, ada ini ada pertanyaan. yang present ya. Khairil Iya. Ali, silahkan. Oke, silakan Mas Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan yang untuk format laporan mingguannya itu yang logbook tadi itu kan baru ada mulai Oktober ini ya Bu ya. Berarti untuk yang bulan-bulan kemarin nggak usah dibikin, berarti kita tinggal bikin yang untuk Oktober dan kedepannya aja ya. Kan sebelumnya kita pakai yang logbook harian itu. Oh, sebentar. Mas Khairil sudah upload di sistem MBKM? Sudah, itu dulu sebelumnya saya pakai yang logbook harian itu yang masih berupa Oh, tabel. pakai yang harian. Oke. Pripun Bu Nur ini kalau misalkan sudah terlanjur upload yang harian atau disusuli? Yang harian itu dalam bulan yang bulan Agustus ya Mas ya? Iya. Iya, Agustus sampai September. Untuk September. Oktober ini kita belum mulai bikin. Soalnya ya kemarin masih belum ada format baru itu. Jadi untuk Agustus September kemarin masih pakai format logbook yang lama itu. Dan udah diupload di MBKM itu. Oh, ya udah nggak apa-apa, sudah terlanjur. Oke. Nggak apa-apa ya. Kalau di tempat saya, kelompok saya malah Bu, ya Nyun Sewu ini, karena saya sudah terlanjur menyampaikannya di awal ya. Jadi yang bulan Agustus itu mereka diresum aja gitu, diresum ininya untuk yang 1 bulan itu diresum laporannya. Nah, mulai mengerjakan per pekan itu September aja. Ya. Karena Agustus sudah banyak yang lupa juga pekerjaannya apa. Dan waktu itu kebetulan untuk yang di Solo ini, PUPR Solo ini, banyak yang masih pekerjaannya itu tidak ada pekerjaan begitu. Jadi ya nganggur lah ya, beratnya nganggur. Jadi masih bingung juga karena masih awal ya. Saya juga mau mengarahkan masih agak ini apa gitu ya yang harus dikerjakan. Sudah akhirnya mereka baru membuat laporan yang per pekan itu September. Iya. Oke, Bu. Tapi kalau untuk yang di sistem MBKM itu mereka sudah harus mulai dari start awal ya, dari 1 Agustus itu sudah harus mulai mengisi ya? Iya, setiap pekan. Sebaiknya begitu ya. Jadi lengkap nanti. Oke. Ya, begitu Mas Khairil. Jadi nggak apa-apa kalau memang sudah terlanjur pakai yang harian ya. Tapi memang mestinya setiap hari meskipun kalian tidak pakai template yang harian untuk mencatat, kalian harus menulis ya, coret-coret setiap hari itu misalkan pergi ke lapangan ya tulis aja tanggal sekian gitu ya, ngapain gitu ya. Jadi supaya nggak lupa. Jadi apapun yang kalian kerjakan meskipun misalkan tidak ada kerjaan hari itu pun kalian tulis aja tanggal sekian nggak ada pekerjaan. Nah itu mungkin kalian bisa gunakan untuk aktivitas lain yang terkait untuk kelengkapan laporan ini. Barangkali bisa melakukan ada studi literaturnya, apakah mungkin bisa mulai mencari apa permasalahan untuk penelitiannya seperti itu. Ya, begitu Mas Khairil. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin seharusnya sudah cukup jelas. Mas Ubay, silakan Mas Ubay open mic. Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya terima kasih Bu Yai atas yang tadi disampaikan Bu Yai atas tadi penjelasan dari logbook dan juga apa namanya format laporan magang nggih. Nah, mungkin ini Bu yang saya tanyakan terkait niku Bu nopo untuk template dari artikel publikasi itu nanti kan itu kita menuju ke SP nggih. Sementara
SP sendiri itu kan kayak 1/3 dari arsitek, maksudnya sempro nggih, berarti itu nanti akan dilaksanakan seminar SP kalau tidak salah nggih, yang saya tahu. Nah, itu nanti menggunakan template siar ke-6 Bu nggih, atau 7 siar atau sinektika gitu, atau bagaimana Ibu? Mungkin itu dari saya Bu Yayi atau Bu Nur Rahma mungkin. Terima kasih Bu, mungkin itu. Iya. Nggih. Terima kasih Mas Ubay. Mungkin Bu Dila bisa bantu menjawab? Ada nggak Bu Dila ya? Mudah-mudahan ada Bu Dila ini. Bu Dila kayaknya nggak ada ini, Bu. Bu Dila nggak ada. Iya. Saya coba cari file dulu untuk saya tampilkan Oh contohnya iya. ya, Mas ya. Monggo Bu Yayi diisi dulu, saya Iya, tak nyari jadi- dulu ini. Jadi Mas Ubay, kalau untuk yang seminar penelitian itu memang harapannya nanti kalian menulis ya di artikel publikasi, formatnya pakai format seminar nasional CR ya. Jadi ini nanti diseminarkan begitu dan dipublikasikan. Oh nggih, nggih. Berarti menggunakan Jadi siar nggih Bu nggih. iya, template-nya pakai itu. Nah, proses itu kalian lakukan bersama dengan bimbingan dari DPL. Ya, jadi pencarian isu apa yang bagian dari tugas magang kalian itu apa yang kira-kira bisa diangkat untuk diteliti, ya. Oke, nah ini sudah di-share Bu Nur ya untuk Oke. share. Ya, jadi ini besok ini kita siar ke-5 ya. Jadi tahun 2024 itu Januari itu siar ke-5. Nah, ini waktu siar tahun awal kalau tidak salah, ini masih siar pertama ini. Ini template-nya hampir sama dengan Sinektika gitu ya. Jadi nanti ini sudah ada ininya, template-nya tinggal kalian isi. Abstraknya diisi, kemudian nanti autornya ya. Autor itu mahasiswa nomor 1, kemudian second autornya adalah dosen pembimbing. Oke, kemudian setelah abstrak, kata kunci, ya, kemudian pendahuluan, ini seperti biasa ya, pada dasarnya kan artikel publikasi itu sistematikanya sama. Pendahuluan, latar belakang. Nah, di latar belakang ini nanti seharusnya jelas tertulis pertanyaan penelitiannya apa. Ya, ini pertanyaan penelitian itu ada di sini. Kemudian latar belakang ini pun juga berisi tinjauan pustaka. Ya, ada yang mengelompokkan sendiri tinjauan pustaka itu dalam subbab yang berikutnya, tapi ada juga yang tidak. Kebetulan ini setelah latar belakang adalah metode penelitian langsung. Ya, setelah pendahuluan adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan apa, metodenya, bagaimana mencari data, bagaimana menganalisis, ya. Oke, kemudian setelah itu analisa hasil, analisa dan pembahasan. Ya, analisa dan pembahasan. Nah, ini sampai dengan diskusinya juga nanti muncul di sini, ya. Nah, setelah analisa dan pembahasan, kemudian langsung kesimpulan ya, itu sudah hasil. Ya, jadi hasil itu termasuk yang dibahas di situ. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Ini agak banyak ini pembahasan. Nah, kesimpulan di akhir. Ya, kesimpulan dan saran. Nah, kemudian yang paling akhir adalah daftar pustaka. Ya. Nah, sebetulnya daftar pustaka ini kalau untuk kualitas artikel yang bagus itu minimal 15. Ya, 15 sumber pustaka yang diacu. Minimal 15. Oleh karena itu, sejak sekarang itu kalian ya harus sudah mulai bisa mencari publikasi, artikel publikasi yang itu nanti bisa menjadikan referensi penelitian kalian. Ya, mulai bisa dicari-cari karena nanti yang berkualitas bagus ya, artikelnya adalah yang banyak pustaka. Ya. Ini nanti akan di-share ya, akan di-share nanti oleh Bu Dila, karena ini sebetulnya template ini juga hampir sama dengan template Sinektika, hampir sama, ya, hanya sedikit format yang agak berbeda, tapi posisinya, kolomnya, barisnya itu sama. Ya. Mungkin cukup, Ubay. Bu Nur? Ya. Terima kasih Bu Nur Rahma. Ya. Sama-sama Mas. Bu Nur, kalau untuk yang ini SP dan CR itu
nanti hanya dipublikasikan atau mahasiswa presentasi juga Ya, di seminar. kemarin ini kan CR ini salah satu event besarnya arsitektur ya, event besarnya arsitektur UMS. Dan selama ini memang peserta CR itu terbanyak adalah mahasiswa kita sendiri. Dari luar juga ada, ya dari beberapa perguruan tinggi itu ada. Makanya kita levelnya tidak cuma seminar lokal, tapi seminar nasional. Ya, nah, diharapkan mahasiswa yang magang ini pun nanti bisa mempresentasikan, gitu ya. Artinya kalau kita yang reguler ya, ini mahasiswa yang reguler, itu kan CR ini sebagai ujian UAS-nya ya, UAS-nya mereka. Jadi tahun-tahun kemarin juga kita CR ini kesempatan untuk mengerjakan UAS. Pada saat presentasi, pada saat penilaian, itu dosen-dosen itu menilai presentasinya, diskusinya, ya, itu sebagian nilai UAS atau nilai mata kuliah SP. Nah, kalau saya untuk yang mahasiswa magang ini, karena memang keterbatasan waktu juga mungkin ya untuk penelitian, dan mungkin level penelitiannya juga kan beragam. Ya beragam ya, ada yang tadi misalkan mikro banget, ya ada yang mikro, ada yang mungkin makro gitu ya. Dan mungkin kebanyakan lebih ke arah mikro ya. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan apakah memang kita akan pilih yang terbaik atau semua saja presentasi. Tapi nanti pengelompokannya yang berbeda. Jadi biasanya di kelas paralel saat presentasi itu kita bedakan. Jadi kalau pas paralel itu ada yang kelompok autor ya atau penulis dari luar UMS ya. Kemudian ada lagi kelompok penulis yang papernya baik dari UMS ya, yang papernya baik, yang itu digabung dengan paper dari luar UMS ya. Kemudian yang ketiga ada kelompok yang mahasiswa kita sendiri. Jadi ketika paralel itu yang tahun kemarin, CR itu paralelnya ada 18 kelas ya, 18 breakout room. Ya, 18 breakout room. Nah, bisa jadi nanti kita juga seperti itu. Jadi di kelompok-kelompokkan. Artinya ya kita nanti melihat ya, kan di kelompokan itu berdasarkan ini spesifikasi dari apa yang diteliti. Gitu ya, biar nanti pembahasannya bisa match gitu ya antara satu paper dengan paper yang lain, ketika diskusi juga akan lebih hidup. Ya, jadi semua dipresentasikan Bu, sebaiknya semua dipresentasikan, tapi tadi ya ada pengelompokan. Ya menurut saya itu ya. Ini ada pertanyaan ini dari Arif Hida. Silakan Mas Arif. Ini sambil ngisi absen ya, yang lain ngisi absen. Maaf Bu, mau bertanya. Sebelumnya mohon maaf tadi saya sempat join di pertengahan. Jadi mungkin boleh ingin bertanya tentang keseluruhan terkait laporan yang perlu dikerjakan sama mahasiswa itu untuk MBKM ini totalnya ada berapa laporan yang sekiranya perlu dikumpulkan, seperti mungkin yang tadi laporan mingguan atau laporan yang keseluruhan dan terkait laporan rekonversi gitu loh. Ya kamu terlambat kok ya. Terlambat soalnya. Ya, ini mungkin Bu Yayi, saya beri pengantar dulu. Mungkin ini yang kemarin saya dapat laporan itu ada kecemburuan ya. Ada kecemburuan dari mahasiswa MBKM gitu ya. Kok kenapa sih mahasiswa MBKM ini harus membuat laporan atau membuat target tugas yang sama dengan mahasiswa reguler gitu ya. Nah, ini yang harus kita jelaskan di sini bahwa sebetulnya beda. Yang kalian buat itu tidak sama dengan yang reguler. Gitu ya. Semoga Bu Yayi nanti bisa jelaskan bedanya di mana ini gitu ya. Karena mungkin ini apa namanya, loh kok sama, terus ngapain kita MBKM gitu ya, ngapain kita ngerjakan sama 5 bulan gitu ya kalau ternyata harus bikin laporannya sama. Sebetulnya beda sih laporannya ya. Monggo silakan Bu Yayi. Oke, terima kasih Bu Nur. Ya Mas Arif. Jadi nanti akan saya share juga ya template-nya, mungkin dirapikan lagi sedikit gitu, nanti baru di-share ke mahasiswa. Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan ya bahwa nanti untuk laporan
laporan mahasiswa magang PKKM itu berbeda dengan yang teman-teman yang reguler gitu. Kalau teman-teman reguler itu kan mereka 2 bulan gitu ya, kemudian fokus pada satu permasalahan, desain di satu objek gitu, satu proyek gitu, kemudian mereka fokus apakah pada finishingnya ataukah pada strukturnya, sehingga mereka harus menjelaskan secara detail gitu untuk apa yang mereka kerjakan dalam 2 bulan tersebut. Dan ini beda dengan yang teman-teman magang PKKM gitu ya, atau MBKM MSIB gitu, karena apa yang kalian kerjakan itu bukan hanya satu proyek tapi banyak gitu ya. Bahkan satu pekan itu barangkali kalian bisa jadi tidak dapat satu proyek aja, bisa 2 atau lebih gitu. Tapi meskipun barangkali ada juga proyek yang dikerjakan dalam beberapa minggu gitu ya, tapi intinya banyak lah yang kalian kerjakan. Sehingga itu tidak memungkinkan kalau kalian harus mengerjakan semua. Misalkan kalian kerjakan 20 proyek, kan tidak mungkin kami meminta untuk kalian membuat laporan itu. Nah, jadi yang wajib kalian harus upload di sistem MBKM ya, karena itulah nanti akan dipantau dari pusat ya, dari Jakarta, bahwa kalian memang betul-betul mengikuti program magang ya, dan nanti Bapak Ibu dosen DPL itu bisa memantau apakah kalian sudah tertib untuk mengisi laporannya seperti itu. Nah, untuk format laporannya kita pakai yang mingguan, Mas. Jadi bukan yang harian, tapi laporan 1 minggu itu diresum, kemudian diisi dengan ada permasalahannya apa ya, sesuai dengan yang mungkin sudah diedarkan oleh Bapak Ibu DPL. Tapi nanti kita akan buat, saya akan kirimkan untuk format yang sudah final gitu ya. Nah, itu kalian isi setiap minggu, ya bukan hanya bercerita kalian mengerjakan apa, tapi juga di situ kalian menuliskan apa yang permasalahan apa yang kalian hadapi ketika mengerjakan tugas itu, atau permasalahan apa yang memang menjadi persoalan dalam tugas tersebut, gitu ya. Kemudian gagasan atau solusinya apa, gitu ya. Misalkan ada satu masalah, kemudian nanti dicari solusinya bersama-sama antara mahasiswa magang dengan supervisor, gitu. Biasanya seperti itu, ya. Kemudian targetnya apa? Apakah targetnya itu kalian harus mengerjakan satu gambar kerja gitu, potongan, barangkali tampak potongan atau dinah tampak potongan, atau kalian hanya diminta untuk membuat beberapa alternatif interior sebuah ruangan, yaitu juga bisa menjadi target gitu ya. Itu bisa disebutkan. Kemudian ada nggak target waktu? Misalkan dalam 3 hari kalian harus mengerjakan apa, kemudian 2 hari mengerjakan apa. Nah, itu bisa kalian buat ya. Bisa dengan deskripsi atau bisa juga kalian membuat semacam timeline gitu ya. Ada pakai timeline. Nah, itu kalian karena sudah cukup lengkap di situ ya, ada teorinya apa, kemudian kontribusi kalian sebagai anak magang atau praktikan di situ sebagai apa gitu. Ya, barangkali konsepnya itu sudah dibuat oleh pihak perusahaan, sedangkan kalian diminta untuk menyelesaikan gambar gitu. Atau barangkali kontribusinya beda lagi, ada mungkin yang perusahaan lain itu kalian bahkan diminta untuk idenya apa nih. Jadi kalau ada nggak ide-ide dari teman-teman mahasiswa ini untuk membuat satu tampak ini menjadi lebih bagus misalkan. Jadi kalian di situ kalian sebutkan idenya, memberikan gagasan tampilan tampak misalkan seperti itu ya. Kemudian teorinya yang mendukung apa? Apakah ada pedoman atau standar yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut? Atau itu bisa jadi teorinya itu kalian dapatkan dari supervisor atau dari perusahaan. Ini loh, kalian mengerjakan ini pakai pedoman yang ini atau SNI ini. Ya, itu mungkin banyak dihadapi atau ditemui oleh teman-teman yang magang di DPUPR. Ya, kalian banyak dapat banyaklah pedoman-pedoman yang harus dibaca gitu ya. Nah, itu bisa disebutkan ada teorinya pakai pedoman yang ini ya. Bukan satu buku itu, tapi pedoman yang ini pada bagian yang mana gitu ya. Itu mungkin bisa lebih detail seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan tidak ada teori yang disyaratkan dari perusahaan, kalian bisa mencari sendiri berdasarkan dari kalian latar belakang ilmu kalian yang sudah dapatkan selama 6 semester ini ya. Berarti kalau mengerjakan tentang struktur sederhana, kalian buka lagi teori tentang struktur bangunan satu misalkan. Gitu ya, teori apa yang dipakai itu kalian tulis di situ. Kemudian sumber referensinya apa? Nah, sumber referensinya tadi bisa dari SNI, pedoman, standar, data arsitek, dan lain-lain. Begitu Mas Arief. Nah, ini yang diupload setiap minggu ya, karena memang kalian harus ada progres, sehingga kami juga tahu bahwa kalian itu memang saat ini sedang melaksanakan kegiatan magang dan progresnya itu terlihat setiap minggunya.
Nah, untuk laporan yang keseluruhan itu kalian tetap harus membuat karena nggak bisa kalau laporannya hanya sepotong-sepotong, setiap minggu ada gitu ya. Karena nanti buku laporan yang komplit itu nanti bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelas kalian kalau nanti juga mengikuti kegiatan magang, itu akan seperti ini loh, apa contohnya untuk membuat laporannya, ya. Nanti itu bentuknya seperti buku ya. Jadi logbook kalian ini dibukukan ya. Tapi ada apa namanya, ada prolognya dulu ya, ada covernya, ada lembar pengesahannya yang ditandatangani oleh supervisor lapangan juga oleh dosen pembimbing lapangan. Kemudian ada daftar isinya, ada kata pengantarnya, ada bab satu itu pendahuluan ya. Isinya menceritakan latar belakangnya kegiatan magang ini, kemudian bercerita sedikit tentang profil perusahaan kalian, struktur organisasi perusahaan, sampai posisi kalian di sana itu ada di bagian mana itu akan kelihatan di situ. Kemudian bab 2 isinya semua catatan mingguan itu. Jadi logbook kalian mingguan itu nanti dicetak ya, kemudian dibukukan, ditulis. Jadi laporan bulan Agustus itu pekan pertama, pekan kedua gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang lebih rapi gitu ya, mungkin bisa diresum juga di sini. Jadi dalam bulan Agustus itu ada masalah apa, bisa ditulis dulu prolognya. Jadi bisa cerita dulu di bulan Agustus ini pekerjaannya, pengalaman kalian itu kalian mendapatkan pengalaman tentang pekerjaan ini, ada masalah ini gitu ya. Kemudian baru kalian lampirkan logbooknya seperti itu. Ya, atau kalau misalkan tidak seperti itu pun ini sudah cukup ya, karena di dalam logbook mingguan itu sudah cukup lengkap, ada sedikit apa catatan, atau kalian itu diminta untuk berpikir juga ketika kalian bekerja di sana itu, ini masalahnya apa sih di sini yang harus saya selesaikan gitu ya. Kemudian targetnya apa, harus menyelesaikan apa, terus kontribusi kalian di sini itu dalam peran kalian sebagai mahasiswa arsitektur itu sebagai apa gitu ya. Kalian harus paham itu. Kemudian nanti di bab ini seterusnya ya sampai di akhir masa magang. Kemudian di bab 3 itu ada bagian yang berisi relevansi dengan mata kuliah konversi yang kalian ambil. Ya, kalau kebetulan kegiatan setiap minggu selama 4-5 bulan itu belum ada, itu yang salah satu mata kuliah konversi atau beberapa mata kuliah konversi belum ada dalam tugas-tugas harian, maka itu kalian ada tugas tambahan yang bisa dilampirkan di sini, begitu ya. Tapi biasanya nanti Bapak Ibu DPL itu akan melihat, jadi kalau misalkan konsultasi dilakukan secara rutin, kemudian kalian juga bercerita, lapor setiap hari dalam satu pekan itu kalian bekerja apa saja, biasanya Bapak Ibu dosen juga akan melihat gitu, dari situ apa yang kira-kira bisa masuk untuk mata kuliah yang kalian konversi gitu. Jadi catatan konversi ini harus selalu dilihat ya oleh mahasiswa maupun oleh DPL. Jadi mahasiswa nggak bisa misalkan sudah mengerjakan, kalian sebenarnya punya tugas yang ada kaitannya dengan mata kuliah konversi, tapi karena kalian nggak ngeh gitu ya, kalian mengharapkan dari DPL yang menyuruh gitu ya. Nah itu di akhir masa magang, barangkali di bulan Desember kalian baru akan mendapatkan tugas tambahan gitu. Kemudian kalian komplain, itu agak susah gitu ya. Jadi harapannya jangan hanya mengharapkan tugas atau DPL nanti yang memberikan kalian apa tugas sebagai pengembangan dari tugas harian kalian, tapi kalian sendiri juga bisa menilai, misalkan, Pak, tugas ini kayaknya cocok deh dengan mata kuliah konversi ini. Maka itu kalian sampaikan kepada DPL sehingga nanti bisa didiskusikan apa gambar tambahan apa yang perlu disertakan di sini supaya tugas tersebut layak untuk menjadi bagian nilai konversi mata kuliah ini misalkan. Seperti itu Mas Arief. Nanti di bab 4 ada tentang kewirausahaan arsitektur ya. Karena ketika kalian punya pengalaman magang di sebuah perusahaan profesional ya ataupun perusahaan home industry, itu di sana ada kegiatan yang sudah berjalan gitu ya. Ada nilai bisnisnya. Nah, harapan kami itu kalian juga bisa mendapatkan ilmu dari itu gitu ya. Punya pengalaman, bisa bertemu dengan banyak orang gitu ya. Kalian bisa bertanya, bisa melihat, bahkan bisa merasakan mungkin kalau sebuah perusahaan itu kadang ada profitnya, kadang sedang tidak untung, itu seperti apa sih kondisinya gitu. Nah, itu kalian bisa memproyeksikan diri kalian ketika sudah lulus, itu kira-kira ide apa yang bisa saya buat di sini gitu. Ya. Nah, itu tidak banyak, hanya 1-2 halaman. Jadi ini semuanya sebenarnya laporan ini isinya adalah
menceritakan bagaimana pengalaman kalian selama magang di perusahaan selama 4-6 bulan itu. Begitu Mas Arif. Sudah cukup jelas atau ada yang masih dibingungkan? Mau nambah sedikit Bu. Iya, Berarti untuk laporannya itu yang kemungkinan dikerjakan mahasiswa itu ada sekitar 2 ya Bu, laporan mingguan sama laporan yang keseluruhan yang per bab ini Bu. Laporan mingguan itu logbook untuk diupload ya. Kemudian yang laporan akhir itu juga sebenarnya dari logbook itu, tapi kemudian kalian rapikan sehingga bisa menjadi buku yang utuh gitu. Ada bagian depannya, ada ceritanya dulu. Jadi buku itu bisa bercerita kalau laporan itu. Kalau yang logbook itu kan namanya juga logbook ya. Logbook itu semacam jurnal, gitu hanya menginformasikan kalian itu ngapain dalam pekan ini gitu aja. Ya, jadi nanti logbook ini setiap pekannya itu kemudian nanti kalian susun dalam sebuah, kalian tinggal menyusun sebenarnya sama memberi cover, memberi pendahuluan, cerita dulu tentang perusahaan. Karena kalau di logbook kan kalian sama sekali nggak ada cerita tentang perusahaan kan ya. Kemarin di kelompok bimbingan saya juga saya tanya, tahu nggak struktur organisasi Fajar Konsultan misalkan. Jadi selama ini kalau dapat tugas ya dikerjakan aja gitu, tapi tidak pernah mencoba mencari tahu atau memahami sebenarnya struktur organisasi seperti apa gitu. Nah, itu perlu kalian sampaikan di laporan ini supaya buku ini bisa menjadi lebih bercerita gitu. Jadi logbook ini kalau disusun aja kan perlu kita tahu ini logbook ini dari perusahaan apa, kalian magang di mana gitu. Sehingga nanti kita bisa lebih mengenal perusahaan Fajar Konsultan dengan segala macam tugas yang dikerjakan oleh praktikan begitu. Ya, termasuk itu juga nanti akan mengcover untuk seluruh mata kuliah lain yang kalian ambil sebagai perbaikan untuk dikonversi. Begitu. Ya, jadi kuncinya itu nanti konsultasi, diskusi, dan komunikasi dengan DPL ya Mas ya. Itu harus baik gitu karena supaya nanti DPL bisa membantu tidak jangan sampai nanti di masa akhir magang baru ketahuan semuanya nih. Oh, tugas yang ini yang dikerjakan di bulan Agustus ternyata bisa untuk mata kuliah ini. Sehingga ada tugas tambahan, misalkan kalian ini kayaknya harus nambah detail gitu atau potongan. Nah, sebaiknya kalau bisa disampaikan lebih awal, kalian bisa mencicil pekerjaan ini sehingga nanti untuk mata kuliah konversi 1, oke, sudah ada centang sudah terpenuhi, misalkan gitu ya. Mata kuliah konversi 2, kemudian mungkin dari tugas yang lain yang dikerjakan di bulan September barangkali, nah itu sudah terpenuhi. Dicek bersama-sama antara mahasiswa dan DPL ya. Jadi 2 arah ya, jangan hanya mengharapkan DPL yang proaktif, tapi juga kalian sebagai mahasiswa juga harus bisa melihat sendiri, melihat dan menilai sendiri, ini yang saya kerjakan ini bisa masuk kemana ya kira-kira gitu. Ya. Bu Yayi, Baik, Bu. ini Semoga. mahasiswa sudah tahu semua ya form penilaiannya seperti apa. Form penilaian, iya mungkin boleh di-share Bu. Saya share aja ya. Ya. Ada yang sudah dapat, ada yang belum kayaknya deh dari DPL. Nah, ini form penilaian ini dinilai oleh dosen, oleh DPL dan oleh supervisor di lapangan ya. Iya. Nanti supervisor juga akan mendapatkan ini. Nah, untuk supervisor sendiri menilainya itu di akhir saja atau gimana, Bu? Karena kemarin waktu kami bertemu dengan mitra, itu memang kalau semua di akhir itu mereka juga agak keberatan ya, karena mungkin di akhir tahun itu kan mereka harus bikin laporan untuk proyeknya mereka, kemudian juga pekerjaan sudah numpuk ya, kemudian juga lupa apa yang anak-anak telah kerjakan. Jadi dalam penilaian itu terlalu banyak yang miss gitu ya, sehingga saya menyarankan penilaian itu bisa dilakukan 2 kali. Saat mungkin bulan Oktober akhir gitu, sama dengan bulan Desember. Nah, itu gimana itu? Kira-kira baiknya seperti apa? Karena kalau dari saya pribadi ya, dari kebetulan bimbingan saya,
saya sudah sampaikan bahwa saya akan memberikan penilaian sesuai dengan waktu atau periode UTS dan UAS. UTS dan UAS ya. Nggih. Oke, Bu. Sebenarnya mungkin nilai itu biasanya satu saja ya, Bu, ya, di akhir biasanya. Tapi Ya, kalau misalkan nanti dari pihak mitra itu agak kesulitan kalau semuanya numpuk di akhir tahun gitu, mereka bisa mulai melihat dari sekarang. Jadi formulir ini harus sudah sampai di supervisor sekarang-sekarang ini. Jadi mereka bisa mengamati misalkan kalian itu dalam hal apa etika, misalkan etika profesi itu bagaimana sih kinerjanya, mereka sudah punya gambaran gitu. Ya, bersikap profesional, kemudian memiliki akhlak yang mulia, atau misalkan ada skill-skill yang kalian sudah dapatkan dalam tugas-tugas yang diberikan, itu mungkin supervisor sudah punya nilai sendiri nih yang bisa disimpan, kemudian nanti diberikan di akhir masa magang. Ya. Ada dua yang penilaian untuk setiap mahasiswa, ada dua. Yang pertama tadi yang secara umum, kemudian ini yang per mata kuliah konversi. Ya. ini Nah, kayaknya kalau udah pada tahu ya. sudah Nah, ya. udah pada tahu ya. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan apa ini? Pak Fauzi. Dari saya, tadi kan saya juga sempat ngapunten ya Bu, saya mungkin bertanya sedikit. Halo Bu. Iya, Oh monggo Pak enggak, Fauzi. nggak sempat terputus-putus sebentar. Iya, Kurang lebih putus. yang sehingga tadi mungkin nyambung Mas Arief juga nggak, karena mungkin nggak sama tadi. Terus, nah itu berarti produknya dua ya Bu. Kalau misalnya kita boleh berbicara tentang apa ya, fisiknya, bukannya itu dua ya. Satu yang diupload tiap minggunya, berupa mingguan. Terus kemudian yang kedua itu adalah istilahnya kayak laporan mirip-mirip seperti KP yang tahun lalu gitu nggih Bu. Tapi ini khusus untuk MBKM gitu nggih Bu. Kok putus ya? Pak Fauzi hilang ya? Pak Fauzi. Enggak Bu, ada kok Bu. Ada. Oh, ada. Suaranya menghilang. Ngampun. Nggih, mungkin saya ulangi. Jadi menyambung tadi pertanyaan Mas Arief juga. Berarti kalau misalkan boleh dipertegas apa cara cara apa sih cara itu berarti ada dua gitu. Ya, Pak Fauzi. Laporannya sebetulnya Pak Fauzi, laporan yang bentuk fisik dijilid gitu ya, istilahnya dijilid sebagai bentuk laporan itu hanya satu. Halo? Oke, Bu. Sebentar, saya pakai. Jadi laporan yang bentuk fisik, ya bukti fisik laporan itu hanya satu. Oh, yang itu ya Bu, yang template-nya tadi di share itu enggak yang Iya, apa? yang tadi contohnya Yang, Fajar Konsultan Serang itu hanya satu oh, kita enggak. buat, ya. Nah, Oke, terus. itu kemudian yang lain lagi itu adalah bukan laporan, produk untuk Stupa 7 dan SP. Produk Stupa 7 itu membuat poster. Tapi poster itu isinya berkait dengan SP ya, terkait dengan SP. Nah, yang bisa diteliti itu sebetulnya banyak ya, banyak dan itu tidak harus skupnya luas. Skup yang kecil sekalipun bisa diteliti. Tadi misalkan Bu Yayi penelitian soal material misalkan seperti itu. Itu pun bisa gitu ya. Nah, nanti di Stupa 7-nya misalkan material digunakan untuk membuat interior misalkan, elemen ruang. Nah, nanti di Stupa 7-nya itu bisa dimunculkan beberapa skematik desain interior yang menggunakan material yang sudah diteliti di SP gitu. Jadi di Stupa 7 itu bukan menghasilkan desain bangunan dengan denah tanpa potongan, tidak. Ya, dia hanya berupa konsep aja, skematik desain aja. Dan itu hanya poster satu lembar aja cukup. Oh, Bu. Gitu, Yeah. Nah, untuk yang SP-nya ya artikel publikasi itu. Oh, enggak. Berarti ini Bu, kalau misalkan boleh apa ya
kayak konfirmasi gitu. Mungkin juga siapa tahu bisa mewakili teman-teman. Itu tuh yang pertama itu pasti laporan itu ya Bu, laporan magang seperti yang KP tadi itu yang dicontohkan Bu Nur itu satu nggih. Nah, kemudian ada poster nggih Bu, poster untuk SP tadi itu. Pasar untuk stupa 7. Sepatu ya. Poster untuk sepatu 1 lembar gitu nggih Bu. Iya, Oh, nggih. Terus kemudian ada 1 artikel untuk SP gitu ya Bu, berarti iya, nggih. iya. Oh, berarti ada kurang lebih kalau misalkan secara fisik ya, atau secara kuantitas tuh mungkin ada 3 gitu nggih Bu. Iya, bisa dikatakan 3, tapi Nah, yang 3 seperti itu itu, ya. tapi yang wujudnya laporan selama Mm-mm. magang itu hanya 1. Janji. Tapi untuk misalkan yang tadi terakhir itu Bu, yang untuk artikel SP itu mereka teman-teman menyusunnya sambil di semester ini dan sambil magang ini nggih Bu, berarti ya. Iya, iya. Oh, gitu. Nah, kemudian mungkin juga ada pertanyaan juga dari yang bimbingan saya itu Bu. Itu tuh misalkan ternyata proyeknya itu tuh kayak semacam apa ya, mungkin terlalu general untuk itu tuh semacam diteliti sehingga bisa menjadi karya SP yang menarik misalkan. Nah, itu biasanya kayaknya gimana ya Bu? Atau mungkin kita bisa apa ya, mengkreat sendiri, nggak harus sama persis dengan yang dikerjakan di kantor atau Oh, bisa dari Bu aja Anu? Bu. Bu, bisa aja Pak. Iya. Ya. Jadi misalkan begini, Mm-mm. kasusnya di tempat saya itu ada mahasiswa yang dia kebetulan sedang mengerjakan jaringan sanitasi saluran pembuangan gitu. Itu kan nggak ada sesuatu yang yang dipakai untuk SP kan gitu. Tapi ketika mahasiswa itu posisinya sedang pengawasan, sedang mengawasi pembangunan itu, dia mengamati sekitar ya, mengamati lingkungan sekitar tempat proyek itu dan ada yang menarik di situ. Ada yang menarik di situ dan kemudian dia teliti itu bisa. Jadi kasusnya waktu itu koridor ya, dia kan ada pengawasan untuk koridor di sekitar taman di daerah mana Mojosongo atau mana itu. Nah itu kan sedang perbaikan koridor itu kan untuk dijadikan bahan penelitian agak sulit ya. Walaupun mungkin permasalahan ada di sana, tapi itu diangkat sebagai isu untuk penelitian dan untuk stupa mungkin agak bingung lah ya anak-anak itu. Tapi kemudian dia melihat di sana ada taman, di sana ada pusat jajan, kok sepi gitu ya. Padahal itu pusat jajannya itu sepertinya menarik gitu ya. Kemudian juga taman juga kalau kita di sana itu ya nyaman juga sebetulnya, tapi kok sepi gitu ya. Nah dari situ terpikir untuk penelitian, ya penelitian nanti dia akan atur kira-kira vegetasi yang bisa itu apa, komponen fisik yang bisa saya hadirkan di taman itu nanti apa. Kemudian itu muncul juga di stupa 7-nya. Nah, stupa 7-nya tentunya nanti dia membuat skematik desain untuk sebuah taman, ya taman kota, itu bukan taman kota ya, taman lingkungan lah ya. Taman lingkungan Iya, yang iya. yang menarik seperti apa. Mungkin dia tambahkan beberapa vegetasi, ya dia punya konsep lah. Dia punya konsep ada vegetasi, zonasi vegetasinya seperti ini. Kemudian ada furniture-nya, ada komponen fisik lainnya yang dia tambahkan di situ gitu. Seperti itu, Pak. Oh, nggih. Nggih, Mm-mm. Bu, nggih. Jadi bisa seperti itu nggih. Jadi misalkan katakanlah nggak harus yang sama persis banget, tapi kita bisa ambil per part gitu atau per detail Iya, untuk itu tuh dikembangkan sendiri gitu ya. iya, Jadi iya, mungkin harapannya untuk teman-teman tuh jangan terpaku ke proyek bangunan atau apa ya kayak fisik yang besar gitu, tapi mungkin bisa jadi ambil peritilannya untuk itu tuh nanti dikembangkan sendiri sesuai yang diinginkan gitu ya Bu iya, ya. iya, Oke, oke. Nggih, mungkin itu dari saya Bu. nggih, 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 matur nuwun. nggih. Sami-sami. Monggo ini Bu Yayi anu toh. Oh, Ada saya lagi pikir pertanyaan atau listriknya enggak ini? mati. Ini ada yang bertanya, ini siapa Bu Raiden? Saya Ahlul Karim. Oh ya, Arifida masih mau tanya lagi? ini mau dua ini. memastikan lagi Bu, Oh takutnya ya. berarti untuk laporan yang perlu dikerjakan untuk mahasiswa selama magang tuh mungkin saya sebut aja laporan utama yang paling utama ya. Habis itu laporan mingguan, kemudian tadi ada poster stupa sama publikasi SP gitu. Berarti ada 4 poin gitu ya Bu. Untuk Mas Arief, untuk laporan magang itu isinya hanya kumpulan dari laporan mingguan. Intinya sebenarnya itu
Ya, jadi tidak membuat sesuatu yang baru, hanya mengumpulkan kompilasi laporan mingguan. Isinya kan nanti itu yang paling tebel gitu ya. Apa yang kalian kerjakan selama 5 bulan itu kan barangkali kalau sebulan itu ada 4 minggu bisa ada 20 halaman. Atau lebih kalau misalkan setiap pekan kalian punya 2 atau 3 lembar, itu mungkin bisa itu yang paling banyak. Eh, ya, mungkin Ya. bisa mencontoh KP yang tahun lalu ya Bu, ya kayaknya hampir mirip ya. KP tahun lalu itu yang mana Pak ya? Kayak laporan KP yang sebelum-sebelumnya, maksudnya yang bukan MBKM itu kayaknya Beda Pak. beda Beda, ya. Pak. Beda. Oh, Teman-teman nggak bikin baru Pak. Ini juga mungkin juga tidak terlalu tebal nantinya. oh Isinya gitu, enggak. betul-betul hanya kompilasi laporan mingguan karena kan setiap pekan itu kalian kenapa harus menulis setiap pekan? Karena kalau kalian langsung membuat laporan di akhir eh, masa magang itu kan capek banget ngingetnya ya, nggak ingat lagi apa yang dikerjakan gitu. Jadi setiap pekan juga kalian kan punya kewajiban untuk mengunggah di sistem MBKM. Jadi sambil menulis itu nanti itu akan dikumpulkan untuk dimasukkan dalam sebagai laporan magang gitu. Hanya ditambah dengan pengantar, kesimpulan gitu. Kalau laporan KP reguler itu kan isinya banyak, Pak. Jadi Banyak dia ya. harus tinjauan proyeknya Teori sendiri gitu. apa, Oh, ya iya. kan? Dan proyeknya kan harus diceritakan detail. Ada gambar denah, gambar lengkap, gambar kerjanya harus lengkap. Kemudian ada analisisnya di sana. Ada permasalahan yang harus dianalisis, bagaimana solusinya. Itu kan sampai 7 bab kalau nggak salah. Enggak, benar Kalau Bu. untuk yang KP reguler itu kan banyak ya. Tapi kalau ini kan enggak. Iya. Ini cuma kumpulan laporan Oke. mingguan aja sih sebetulnya. Oh, Dan berarti tinggal isinya itu. dibundel gitu ya. Iya. Jadi laporan magang akhir itu sebenarnya kalian nanti kalau sudah berada di akhir masa magang sudah punya bahannya gitu. Tinggal nanti dirapikan aja gitu. Tinggal nanti yang harus dikerjakan itu naskah publikasi sama poster. Dan itu pun harapan kami sih kalian jangan bikinnya, jangan semuanya dikumpulkan di akhir masa magang, tapi bisa dicicil dari sekarang gitu ya, dengan bantuan DPL. Oke, monggo Mas Ahlul. Iya, Mas Ahlul ya. Iya. Iya, Bu. Permisi, Oh Bu. iya, silakan. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama, untuk laporan bulan Agustus dan September itu saya sudah mengisi dengan template laporan yang harian. Tetapi saya belum upload di MyMBKM. Nah, itu baiknya saya menyesuaikan dengan template yang baru atau saya mengirimkan saja ya, Bu? Bagusnya sih bikin yang baru, Mas. Jadi kalau yang per hari itu kan mungkin nggak komplit ya isinya. Belum ada misalkan belum menceritakan kontribusi kalian di situ itu sebagai apa gitu ya. Sudah ada belum? Gimana Bu tadi, Bu? Misalkan kalau yang di harian apa catatan setiap hari itu kan apa sudah ada di situ tentang misalkan permasalahan apa yang dihadapi gitu kan. Belum ada, Bu. Belum ada. Nah, itu dirangkum aja misalkan satu pekan tanggal 1 sampai tanggal 7 atau tanggal 6 itu apa yang dikerjakan di sana itu di permasalahan apa aja yang dihadapi itu. Mungkin nggak terlalu banyak kok Mas itu. Ya, Ya, cuma terus singkat-singkat aja. Yang penting bisa menunjukkan itu di situ kalian paham nggak misalkan yang kalian kerjakan dalam sepekan itu kalian belajar apa aja, peran kalian sebagai mahasiswa arsitektur di situ tuh sebagai apa gitu. terus Kalau saran saya sih dibuat aja per mingguannya dari catatan harian tadi tuh. izin masuk, Bu. Iya, silakan. Terus terang saja, Bu, jika saya harus menyesuaikan dengan template yang baru, saya sedikit keberatan, Bu. Soalnya itu sudah jalan 2 bulan. Jika harus buat ulang lagi yang mingguan, mungkin itu terlalu menyita waktu, Bu. Oke, berarti tinggal upload aja. Oke, pripun Bu Nur? Kalau ke Iya, teman-teman juga memang kemarin ada yang upload harian aja karena sudah terlanjur di-upload. nggak apa-apa. Yang Nggak harian apa-apa. biarkan aja. Yang Oke, harian biarkan saja. Mulai yang Oktober yang Oktober akan pekan datang ya. sekarang ini aja itu mingguan. Oke, Baik, Bu. berarti Berarti kalau sudah terlanjur mulai membuat, Oktober. di-upload aja yang harian nggak apa-apa. Baik, Bu. Untuk poin yang kedua, jika Mm-mm. mata kuliah seminar penelitian itu dipublikasi siar, lalu apa bedanya dengan yang mengambil KP reguler, Bu? Padahal kan sebelum kita
mengambil MBKM ada embel-embel dapat dikonversi. Gimana? Pripun Bu Nur? Maksudnya tidak perlu presentasi di CR gitu. Mungkin mahasiswa itu merasa SP itu kok sama aja dengan yang anak reguler gitu. Karena kan nah itu yang mungkin agak keliru tuh pemahaman tentang konversi itu ya Bu ya. Jadi otomatis nilainya tuh mahasiswa menganggapnya bahwa kalau misalkan selesai magang dapat nilai terus itu otomatis langsung masuk ke nilai-nilai kesemuanya gitu. Tanpa Eh, harus mengerjakan artikel publikasi atau harus begitu. ya, karena mata kuliah yang kalian ambil yang harus dikerjakan dalam bentuk tugas, itu kan mata kuliah yang baru kalian ambil. Stupa 7, SP, KP, itu kan baru diambil. Gitu ya. Sementara untuk yang mata kuliah yang betul-betul namanya konversi, itu mata kuliah yang sudah diambil kan, dan itu kemudian diperbaiki nilainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh punya event besar CR tiap tahun ya. Nah, ini kalau misalkan nanti tidak sampai dengan dipublikasikan atau dipresentasikan, terus nanti nggak ada pesertanya dong kalau gitu. Gitu ya. Kalaupun misalkan ada pesertanya sedikit banget nanti cuma mahasiswa yang reguler aja nanti pesertanya. Kita jadi nggak punya acara seminar nasional lagi, bisa jadi seperti itu. Ya, atau mungkin malah Berarti yang banyak mengisi orang dari luar nanti gitu ya. Bukan dari UMS, malah dari luar. Bu Karena Nur, kalian juga butuh publikasi. Ya, kalau boleh izin menjawab. ya, oke, monggo. Oke, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengapa konversi? Apa namanya? Lalu ada beberapa syarat tambahan tadi atau publikasi dan sebagainya itu. Jadi begini, Mas, Mbak, pada saat skema MBKM ini muncul, itu kurikulum 2021 itu sudah jadi. Nah, terutama di prodi arsitektur itu ada yang namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan, ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini menjadi tidak mudah untuk lalu semua itu terkonversi menjadi dikonversi dari magang. Kalau di beberapa perguruan tinggi yang lain, kami melihat konversi itu bisa langsung 20 SKS itu dengan catatan bahwa yang terkonversi itu adalah mata kuliah pilihan. Nah, sementara yang dilakukan di prodi arsitektur UMS itu ini terkonversi menjadi mata kuliah wajib. Nah, ini menjadi harus kita memastikan bahwa teman-teman itu sembari melakukan magang itu tetap bisa memenuhi CPMK. Karena ini nanti ada kaitannya dengan akreditasi. Kalau kita nanti akan menyasar ke akreditasi internasional terutama itu akan dicek apakah teman-teman yang melakukan magang itu tetap tercapai CPMK-nya. Jadi itulah mengapa kami mencoba membuat skenario bukan dalam rangka untuk menambah tugas sebenarnya dalam itu, tetapi hanya untuk memformat laporan menjadi poster dan seminar penelitian. Kenapa? Karena sebenarnya yang dilaporkan di dalam poster dan dilaporkan di dalam artikel publikasi itu bukan kegiatan yang lain, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama magang. Berbeda dengan SP dan berbeda dengan Stupa 7. Kenapa? Karena mereka betul-betul melakukan kegiatan penelitian itu secara secara terpisah begitu. Jadi tidak seperti KP. KP mereka ada KP sendiri, ada SP sendiri, ada Stupa 7 sendiri. Nah, ini sekarang teman-teman itu melakukan 1 kali magang, tetapi lalu laporan itu diformat menjadi poster, lalu menjadi Stupa 7, lalu diformat menjadi artikel itu menjadi menjadi SP. Nah, KP sendiri itu lalu laporannya tidak perlu membuat laporan lagi. Kenapa? Karena itu merupakan akumulasi dari laporan mingguan. Saya kira itu Bu Nur, terlepas bahwa apakah kita punya siar atau tidak, itu menurut saya itu dampak saja. Yang paling penting sebenarnya adalah CPMK dan CPL itu memang tetap harus terwakili. Inilah mengapa Bapak Ibu, Mas Mbak, beberapa program studi arsitektur itu banyak yang dalam tanda kutip sebenarnya cukup
berat untuk mengikuti MBKM ini. Contoh yang kami kemarin belajar dari UGM itu, mahasiswa dari UGM itu tidak cukup tertarik dengan MBKM ini. Kenapa? Karena struktur kurikulumnya itu tidak memungkinkan atau tidak memberi kesempatan bagi mereka itu melakukan skema-skema seperti ini. Nah, kami mencoba menjembatani begitu. Kira-kira begitu, Mas Mbak. Jadi semoga menjawab, dan kami yakin sebenarnya ini dalam rangka bukan memberatkan, tetapi tetap dalam rangka supaya teman-teman belajar bisa memenuhi CPMK itu sembari sambil magang. Nah, ini sambil kalau boleh share screen Bu Yayi, Bu Nur, Nggih, monggo Pak saya Wisnu. mau izin menampilkan contoh yang dihasilkan oleh satu mahasiswa bimbingan saya. Ini kebetulan template itu sudah kami share beberapa waktu yang lalu. Jadi ini contohnya. Nah, dia kebetulan ada tugasnya itu memberi apa namanya di satu proyek terkait dengan pemasangan dinding aluminium saja. Jadi di satu gedung begitu. Nah, lalu dia menemukan di satu pekan itu permasalahannya itu ada di sambungan 2 titik sambungan ini. Pemasangannya itu ada kasus terdapat sekat kosong di antara kedua curtain wall itu. Nah, lalu dia menyampaikan permasalahannya seperti apa, lalu gagasan solusinya seperti apa, dia tunjukkan, lalu ada solusinya ditandain warna biru itu, yang itu didiskusikan bersama dengan supervisor, dengan membuat sambungan yang sejajar dan sebagainya. Lalu sasarannya adalah membuat sambungan baru atau sambungan tambahan untuk menghubungkan itu. Lalu luaran yang dihasilkan itu dia kalau dalam proyek real di lapangan, perubahan-perubahan itu harus digambar ulang, lalu dia menggambar ulang sambungan baru itu. Lalu kontribusi mahasiswa di sini dijelaskan, menggambar revisi denah, tampak, dan seterusnya. Lalu dia menyampaikan teori-teori yang mendukung apa. Teori terkait dengan sambungan ACP harus seperti apa dan sebagainya. Lalu dia menyampaikan sumber referensinya apa yang dia baca, teori-teori yang terkait dengan terkait dengan sambungan-sambungan ini. Nah, mengapa ini menjadi saya kira penting? Saya pribadi merasa ini penting agar mahasiswa itu lagi-lagi pada saat melakukan KP itu tidak hanya mengandalkan skill menggambar saja, terutama untuk teman-teman yang di konsultan, atau sekedar mengikuti perintah dari atasan supervisor, misalnya teman-teman yang di PUPR. Tapi mereka perlu mengerti teori-teori apa, referensi-referensi apa yang sekiranya itu relevan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga mereka paham. Nah, ini memang supervisor tidak menuntut, ya. Supervisor tidak menuntut, tetapi dari pengalaman yang beberapa waktu lalu itu, teman-teman itu hanya sekedar, ya sudah saya cuma disuruh gambar tampak kok Pak, ya dia gambar gitu doang gitu ya, tapi tidak ada pada saat diminta presentasi kaitannya dengan pengembangan konsep dan sebagainya, ya tidak ada bedanya dengan pada saat dia melakukan stupa 1 sampai dengan stupa 5. Nah, ini yang ingin kami tekankan bahwa di saat teman-teman ini sudah mulai di level stupa 7, mulai perlu berpikir kritis bahwa mengapa desain ini penting atau desain ini muncul, itu karena ada beberapa hal situasi yang lalu mempengaruhi. Saya pikir itu Bu Yayi, Bu Nur, Bapak Ibu, dan Mas Mbak sekalian. Nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Wisnu. Ya contohnya sudah sangat jelas ya dengan contoh tadi. Mungkin nanti bisa kita jadikan sebagai referensi. Mas Ahlul bagaimana? Sudah cukup menjawab nggak, Mas? Saya mau menambahkan lagi, Bu. Mm-mm. Jika capaian dari mahasiswa yang magang MBKM dan KP reguler sama, lalu apa ada kemungkinan untuk diringankan begitu, Bu? Untuk yang magang MBKM mungkin dapat hanya mengerjakan saja tanpa harus presentasi atau tanpa harus siar gitu, Bu. Iya, sebenarnya presentasi itu poin plus ya, Mas ya. Kalau saya sih melihatnya sih. Jadi teman-teman mahasiswa itu malah diberikan kesempatan untuk bisa belajar tampil gitu ya, mempresentasikan. Tapi saya juga kurang tahu. Mungkin ada sebagian juga teman-teman yang kalau presentasi itu kayaknya jadi momok gitu ya.
Monggo nanti mungkin bisa didiskusikan juga dengan Bu Dila ya Bu Nur, Pak Wisnu yang menjadi koordinator SP-nya nanti. Iya. Oke. Jadi keberatannya di presentasi ya Mas Ahlul ya? Di Nanti presentasi sama kita diskusikan harus saja Bu Yayi, tidak perlu harus Oke. kita selesaikan langsung sekarang. Cuma masukan dari Mas Sahlul saya kira bisa kita Oke, tampung ya. dulu. Cuma ya begini, presentasi itu kok nggak susah kok sebenarnya. Ya, Iya. tapi ya monggo nanti kita jawab, tidak harus sekarang. Ya, oke. Kan tetap online toh, biasanya kan kita juga online ya. Iya, hanya online saja. Masih online dan itu juga hanya 5 menit ya. Oh, masih online ya? Oke. Masih online. Iya, karena Bu. yang saya rasakan di sini kayak tidak ada bedanya antara yang KP reguler dengan MBKM gitu Bu. Kan di sini kita juga sudah magang 5 bulan, terus ditambah dengan laporan-laporan yang Oke. cukup memberatkan. Mungkin saya sedikit motong Mas Ahlul. Jadi dalam konteks seminar itu ya, itu sebenarnya bukan hanya dalam rangka lalu teman-teman itu mendapat tugas ya, tetapi berbagi pengalaman bahwa Mas Ahlul, Mas Mbak yang lain itu sudah melakukan magang, itu kan ada hal-hal yang inspiratif, mungkin hal-hal yang penting, yang itu mungkin perlu menjadi pembelajaran bagi adik-adik kelas atau audiens yang lain. Jadi seminar itu sebenarnya misinya adalah diseminasi dari gagasan, dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Nah, ini saya kira kalau kita mengacu kepada bagaimana Google itu berkembang, yang awalnya dia hanya sharing open source, semuanya gratis, itu sekarang berkembang, itulah sebenarnya knowledge sharing itu seperti itu. Tapi monggo, saya pikir Bu Yayi sekali lagi, ini saya pikir tidak harus selalu kita putuskan sekarang. Tetapi masukan dari Mas Ahlul tadi mungkin bisa kita tampung, masuk akal di satu sisi, tetapi di sisi yang lain juga spirit untuk berbagi pengalaman itu menurut saya cukup penting. Bahwa itu tidak ada bedanya dengan yang lain, saya kira tetap ada bedanya. Karena yang membedakan adalah prosesnya. Mengenai bahwa endingnya itu sama, nah ini mungkin debatable ya, bisa diperdebatkan. Saya kira itu Mas Ahlul. Ngapun tentang potong tadi. Monggo Bu Yayi. Nggih, matur nuwun Pak Wisnu. Sementara begitu Mas Ahlul ya. Jadi masukannya itu kita tampung dulu. Tapi prinsipnya memang kita berusaha semaksimal mungkin agar semua apa yang dikerjakan teman-teman selama magang itu semuanya bisa masuk ke keluaran yang nanti harus dikumpulkan gitu. Termasuk untuk SP-nya itu juga bagian dari magang. Tempat tujuannya juga bagian dari pekerjaan magang. Laporannya sendiri juga hanya merupakan kompilasi dari laporan mingguan gitu. Ya. Baik Bu, mungkin bisa didiskusikan dengan dosen-dosen yang lain dulu untuk perbedaan antara yang magang reguler dengan magang MBKM. Ya, baik. Cukup ya. Bu Nur, mungkin tentang ini Bu, kita bisa beralih ke agenda berikutnya. Ini Mas Khairil, gimana Mas Khairil? Baik Bu, untuk yang laporan logbook yang baru itu Bu, itu kan berarti digunakan untuk seterusnya ya Bu ya? Seterusnya iya pakai itu, karena yang diupload di sistem MBKM itu yang mingguan Mas. Dan kita pengen tadi. Agak complicated sih Bu dibanding yang logbook yang dulu. Soalnya kan itu harus nyantumin referensi juga, kita harus bikin ngerangkum kata-kata dan lain-lain. Sedangkan untuk kita yang sekarang BKM magang ini kan selama 6 bulan ya mesti teman-teman banyak rasakan seperti di dunia kerja juga sih Bu, kita kayak berangkat jam segini, pulang jam segini itu selama 5 bulan. Jadi untuk saya tuh kerasa untuk seminggu sekali itu diberi tugas, intinya dari logbooknya itu kayak ada tugas tambahan, tiap minggu kita ngerekap, lalu kita submit. Sedangkan untuk yang logbook sebelumnya itu kan kita tinggal menyusun beberapa kata aja, lalu kita berikan dokumentasi, itu kan lebih simpel Bu. Jadi jujur aja ini agak pusing, bukan saya ini juga lagi buka logbooknya yang mingguan baru ini coba saya isi, itu agak complicated gara-gara saya kan magang di studio ya Bu ya. Jadi tiap hari atau tiap minggu tuh kadang kita mendapatkan tugas yang berbeda. Mungkin ada project ini, project
tergantung urgensinya sih Bu dari PT itu sendiri. Jadi saya lebih untuk usul saya itu lebih prefer ke logbook yang sebelumnya. Itu pun juga lebih detail juga sih Bu. Mungkin saya bisa berikan kalau izin share screen. Iya. Baik Bu, ini kan untuk yang logbook sebelumnya. Ini bulan September kemarin ya Bu. Jadi ini saya ngisi yang pertama kayak tugas mendadakan buat di gambar kerja yang fasad itu untuk PT. Sedangkan nanti untuk beberapa hari berikutnya tergantung urgensi dari mungkin permintaan klien minta minggu ini suruh ngerjain ini. Jadi ada kayak permasalahannya itu di tiap minggu atau tiap hari itu kadang proyek kita itu berbeda Bu. Nah, sedangkan untuk yang di template ini kan lebih mengacu untuk pada satu proyek saja sih Bu. Dan itu kita perlunya untuk referensi terus apa-apa. Itu terkadang komplikasinya kita kadang mikir lagi, wah referensi ini kemarin apa ya, kita harus nyari lagi gitu sih Bu. Iya sih. Pak Wisnu ada masukan untuk ini Pak Wisnu? Jadi kayak kita tuh seperti diberi tambahan tugas tiap minggu. Sedangkan untuk yang seharusnya logbook itu kan kita laporan ya Bu ya. Untuk minggu kita ngerjain apa aja itu udah yang di sini tuh udah cukup detail sih Bu untuk pekerjaannya. Dan mungkin juga ada untuk apa buktinya juga udah ada gitu. Oke, nuwun Mas Hairil. Jadi memang format tabel yang kemarin disampaikan itu memudahkan untuk pelaporan, tetapi memang ada beberapa informasi yang barangkali tidak tertuang secara apa namanya secara lengkap gitu ya, karena terbatas ya. Tadi memang kebetulan Mas Hairil sudah menunjukkan foto-foto dan sebagainya, tetapi ini kalau pandangan saya pribadi, nggih, ada beberapa hal mengapa kita itu perlu membuat narasi karena apa namanya di akhir cerita itu banyak pekerjaan arsitek itu yang tidak hanya bicara tentang menggambar, tetapi dia bicara tentang laporan, tentang apa namanya reporting dan sebagainya. Nah, yang kedua, eh, referensi itu kan bukan sebenarnya lalu muncul belakangan setelah kita akan membuat laporan, tidak, tetapi menjadi tugas yang menyatu dengan pada saat kita itu diberi tugas oleh supervisor. Contoh, ada satu kawan yang mendesain rumah apa namanya rumah kos 3 lantai. Nah, bukan lalu dia mengerjakan itu terus lalu mencari referensi itu pada saat dia mau membuat laporan, tidak. Tetapi pada saat dia diberi tugas oleh supervisor itu membuat rumah kos 3 lantai itu, dia lalu harus belajar rumah kos 3 lantai itu apa esensinya dan sebagainya. Kenapa? Supaya si mahasiswa itu tuh dalam rangka mengerjakan tugas dari supervisor itu tidak berdasarkan insting, tetapi berdasarkan pengetahuan yang memang itu relevan. Eh, dari laporan beberapa mitra magang yang saya coba diskusi secara informal begitu, muncul bahwa ya anak-anak itu ada beberapa yang pada saat menyusun konsep itu nggak matang. Nah, konsep nggak matang itu kenapa? Konsep nggak matang itu salah satunya mungkin karena tidak tidak dia hanya mengandalkan insting, dia tidak melihat dari bagaimana perkembangan isu relevan yang terkait dengan proyek yang dia kerjakan itu. Dari mana dia tahu itu? Ya dari referensi yang dia sebutkan, dari contoh-contoh yang dia ambil. Jadi referensi itu sebenarnya bukan lalu harus artikel, harus jurnal dan lain-lain. Itu luas. Kalau mau mengambil YouTube ya monggo, mau mengambil laporan dari pemerintah ya silahkan gitu ya. Jadi itulah mengapa saya pikir ya, saya pribadi berpikir ini bukan referensi itu bukan dalam rangka lalu untuk kepentingan si laporan itu, tetapi supaya teman-teman itu sekali lagi pada saat mengerjakan proyek itu dia punya pendekatan yang masuk akal gitu ya. Jadi lagi-lagi bukan berdasarkan pada insting. Nah, bagaimana kalau dalam satu pekan itu dia proyeknya macam-macam? Ya disampaikan saja bahwa dalam kasih pengantar misalnya ya ini template tadi saya pikir tidak lalu sangat mengikat ya kalau memang akan dibuat menjadi permasalahan satu berkaitan dengan proyek pertama apa, permasalahan dua berkaitan dengan proyek kedua apa gitu. Itu monggo, tapi kalau mau dipilih salah satu saya kira silakan.
Saya sih menyarankan dicoba dulu, Mas. Kalau nanti sekiranya itu memberatkan, bisa diskusikan dengan DPL. Kira-kira bagaimana solusinya ya? Saya kira itu sih kalau dari saya. Cuma eh, pada saat nanti lalu teman-teman itu akan membuat artikel publikasi, contohnya kalau kalian itu hanya membuat dengan bentuk poin-poin seperti tabel yang ada di laporan harian di bulan pertama itu, nanti kalian akan kerja lebih keras di akhir bulan, di akhir tahun. Tapi kalau kalian itu sudah nyicil laporan dalam bentuk laporan per pekan itu sudah dalam bentuk narasi itu nanti tinggal ngambilin beberapa lalu sudah menjadi artikel dan lain-lain. Bahkan kalau nanti pada saat semester 8 itu kalian akan membuat SKPA, itu materi-materi referensi yang sudah kalian kumpulkan selama 5 bulan ya, 5 bulan itu akan dengan mudah bisa kalian pilih masuk menjadi bagian yang relevan terkait dengan SKPA yang akan kalian usulkan. Ini memang jangka panjang, ya, tetapi monggo lagi-lagi saya kira saya akan sarankan dicoba. Kalau nanti memang sulit, ya nanti didiskusikan dengan DPL. Saya kira itu. Mungkin itu, Bu Yayi. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Semoga menjawab Mas Khairil ya. Jadi intinya dicoba dulu, gitu ya. Jangan ini dulu. Maksudnya ketika melihat harus bikin ini kok kayaknya susah banget gitu. Ya, jangan langsung berpikir begitu, tapi dicoba dulu. Terus kalau misalkan tadi juga Pak Wisnu sampaikan itu tidak saklek harus seperti apa gitu ya, format tertentu yang seragam semua, tapi itu bisa sangat fleksibel karena apa yang kalian kerjakan itu kan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain dalam satu mitra pun itu bisa berbeda gitu ya. Jadi itu nanti didiskusikan aja dengan DPL. Kadang-kadang mungkin tinggal merubah sedikit, misalkan kalau kalian di logbook yang awal dulu hanya menulis satu kalimat atau satu kata gitu, nanti di model yang baru yang per minggu itu kalian tinggal mengembangkan itu menjadi satu cerita, satu paragraf, itu udah bisa jadi satu narasi gitu ya. Jangan dipikir susah. Jadi ini tidak susah kok, tidak susah-susah yang tidak sesusah yang seperti kalian bayangkan begitu. Nah, emang bukan masalah susahnya sih Bu, tapi untuk waktunya itu loh Bu. Soalnya kan ya dari Senin sampai Sabtu ya Bu, lalu untuk di saya. Jadi kita istirahat cuma Minggu, kadang Minggu kita ya nyusun itu. Terus kan untuk di akhir kan nanti kan yang di laporan seperti tadi yang saya lihat untuk dari contohnya punya Yuka tadi, itu kan juga ada yang wilayah konversi. Itu kan nanti kita nyari referensi. Nah, mungkin untuk yang logbook mingguannya tadi kan itu kan tiap minggu jadi referensinya beda-beda untuk sedangkan untuk mata kuliah konversi tadi kita tinggal pilih satu subjek yang sekiranya berhubungan sama mata kuliah itu. Nah, itu kan berarti kita nanti di akhir tinggal nyari udah referensinya apa yang dari mana, kayak contohnya kan saya juga kemarin ngerjain ya, saya nyari referensi dari NAD juga untuk ukuran-ukuran gitu. NDA maksudnya, data arsitek itu. Nah, itu mungkin kan biar lebih enak kan kita jadi yang mungkin logbooknya yang tadi harian yang tadi kan saya ngumpulinnya kadang 2 minggu sekali. Enaknya kan kita ngisi sehari ini nggak perlu yang beratin tadi kayak kita nulis panjang narasi. Itu kan narasi nanti mungkin bisa yang pas di laporan yang ada bab-babnya tadi itu aja Bu. Oh gitu. Kalau di bab-bab tadi itu yang yang kompilasi itu malah nggak ada narasi panjang sebenarnya Mas. Jadi malah per mingguan aja itu, tapi mungkin jadi dicoba mungkin. Jadi kalau misalkan memang kalian itu waktunya tidak terlalu banyak, bikinnya singkat aja nggak apa-apa. Yang penting di situ tujuan dari dibuat seperti itu kan supaya kalian bisa paham posisi kalian sebagai praktikan. Ketika mendapat tugas itu kalian berperan seperti apa sih? Ada masalah apa gitu. Jadi kalian semacam dipaksa untuk berpikir kritis gitu ya tentang apa yang kalian hadapi gitu. Nah itu kalau misalkan kalian kerjakan per minggu itu sudah di laporan yang kompilasi tadi udah nggak ada masalah Mas, malah nggak harus bikin apa-apa lagi gitu. Dan tadi seperti disampaikan Pak Wisnu, mungkin untuk referensi juga tidak terlalu harus misalkan dari jurnal atau dari apa, tapi apa yang kalian cari, apa yang kalian buka ketika membuat tugas itu pun itu juga termasuk bagian dari referensi gitu. Jadi dicoba dulu, mungkin formatnya sederhana aja pun nggak apa-apa gitu.
Ya, Iya, itu fleksibel mungkin aja gitu. takutnya ke depannya untuk program MBKM ini mungkin nanti ada di tingkat yang banyak. Mungkin kalau misal dari kita semua mahasiswa ini nggak, wah kok ternyata lebih berat ya daripada yang reguler-reguler. Nanti takutnya kan ke depannya malah nanya ke kakak tingkat, kak dulu ambil MBKM apa biasa, terus malah takutnya nanyain, wah ngambil biasa wae dek, nek MBKM nanti takutnya anu ya dari pengalaman itu agak lebih complicated dan jangka magangnya lebih panjang juga. Itu Iya. sih Bu. Oke deh, kita tampung dulu aja Mas Khairil ya. Ini karena biar tidak terlalu malam nanti. Ya, jadi ada masukan seperti itu ya tadi dari Mas Ahlul, dari Mas Khairil, dari Mas Arif gitu ya. Itu nanti kita diskusikan. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat ini lebih fleksibel gitu untuk mahasiswa gitu. Mungkin ngaten Pak Wisnu, Bu Nur. Ada satu Mas Faisal tuh. Oh, ada. Sebentar, saya nggak lihat itu. Mas, ya monggo silakan bisa open mic. Saya Faisal, Faisal, oke. izin bertanya Bu. Ya, monggo silakan. Semisal nanti jadi untuk seminar proposal yang siar tadi, itu nanti kira-kira kapan gitu untuk waktunya? Biar kami juga misalkan jadi itu biar tahu juga timelinenya biar bisa menyiapkan semisal pun jadi, karena jujur kalau saya sendiri menangkap seminar proposal itu sendiri kan hasil risetnya mungkin nanti bakal bisa lanjut digunakan untuk SKPA dan TA ya Bu. Mohon maaf kalau itu salah. Tapi saya menangkapnya seperti itu. Nah, dengan waktu yang misalkan kita magang lalu dengan waktu yang mungkin singkat, nanti selesai magang itu nanti untuk mengerjakan SP, takutnya nanti juga hasil SP kita nggak maksimal gitu loh Bu untuk hasilnya gitu. Nah itu saya pengen tahu untuk timeline dari siar itu nanti kapan gitu. Jadi biar bisa siap kalau misalkan harus ada itu gitu. Iya, iya Mas Faisal. Saya izin menjawab ya Bapak Ibu. Ini sejauh yang saya tahu gitu ya. Jadi untuk CR itu kalau saya tidak keliru itu ada di bulan Januari gitu ya. Tapi kalau untuk penyusunan SP-nya sendiri, penelitian itu kan harapannya bisa mulai dari sekarang menentukan permasalahan apa dari tugas kalian sehari-hari itu yang bisa diangkat sebagai penelitian itu apa sih gitu ya. Ya, jadi itu seharusnya jangan dikerjakan setelah magang selesai, tapi selama proses magang itu kalian kerjakan. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan apakah untuk SP itu harus nanti sama dengan SKPA dan TA-nya, itu juga tidak harus seperti itu. Tapi kalau bisa seperti itu baik. Artinya mungkin ada pengalaman dari magang kalian itu yang itu bermanfaat ketika kalian mendesain nanti. Itu barangkali kalian tertarik untuk mengangkat itu menjadi SKPA atau proyek tugas akhir, itu sangat kalian akan sangat diuntungkan dalam hal waktu survei ya, karena kalian sudah berapa bulan di lokasi magang belajar tentang itu, kemudian misalkan untuk yang Alwindo gitu ya, belajar tentang material barangkali, kemudian waktu tugas akhir mau mengangkat itu sebagai proyeknya, itu kan selama berbulan-bulan dia sudah punya masa, sudah mengambil start untuk survei duluan gitu. Tapi kalaupun nanti misalkan tidak ada tugas-tugas di magang itu yang kira-kira relevan untuk diangkat sebagai SKP atau TA pun nggak apa-apa gitu. Nanti kalian merencanakan lagi. Ya, begini kalah mesti langsung balik. Ya, jadi kalian nanti bisa membuat lagi untuk ide yang baru yang akan digunakan untuk SKPA dan tugas akhir. Seperti itu Mas Faisal. Jadi jangan dikerjakan untuk SP itu di akhir setelah magang selesai. Tapi justru SP itu adalah bagian dari tugas yang kalian kerjakan di sana. Kalian pilih salah satu lah dari apa yang kalian sedang lihat di sana, atau oh ini ada masalah seperti ini, kayaknya ini bisa deh solusinya kira-kira seperti ini gitu. Ya, diteliti, disurvei,
bisa dicari referensi untuk solusi seperti apa gitu. Itu Mas Faisal. Nambah sedikit Bu Yayi, Mas Faisal. Monggo Pak Wisnu, silakan. Magang kalau tidak salah kan 5 bulan diagendakan mungkin sekitar November akhir atau Desember lah selesai. Lalu ada waktu 1 bulan untuk Januari itu ujian siar kalau nggak salah sekitar Januari akhir. Jadi masih cukup 1 bulan Mas kira-kira Mas Faisal. Ya cukup. Oh, baik Pak Bu. Izin bertanya kembali, mungkin kalau misalkan tadi Bu Yai sempat membicarakan soal siar yang bisa diangkat dari tugas kita sehari-hari di kantor. Nah, kebetulan tugas saya sendiri itu sama kayak Mas Khairil tadi, jadi tiap harinya beda-beda gitu Bu. Nah itu kalau misalkan saya sendiri ambil di luar dari tugas kantor, apakah tidak apa-apa? Lalu kalau misalkan tidak apa-apa, nah itu kalau misalkan mau dari sekarang untuk memulai gitu Bu, itu ini dikonsultasikan dengan dosen DPL kah atau bagaimana? Jadi biar nanti nggak keteteran kalaupun harus siar. Oh oke. Jadi ada satu kasus lain lagi ya Mas ya. Jadi misalkan nanti SP itu tidak diambil dari magang dan mau mencari ide dari luar itu, apakah boleh atau tidak gitu ya? Boleh, prinsipnya boleh-boleh saja Mas. Jadi barangkali nanti ada tugas-tugas yang dikerjakan di perusahaan itu mungkin menurut kalian tidak kurang, ini kayaknya kalau mau saya angkat sebagai penelitian, saya mau yang lebih menantang dari ini barangkali. Itu boleh aja kalian pilih gitu ya, kalian kerjakan, dan selalu harus konsultasi dengan DPL malahan. Ya, bukan boleh atau tidak boleh, malah harus gitu ya. Gitu Mas Faisal. Oh, berarti nanti untuk siar sendiri untuk pembimbingnya DPL itu sendiri, Bu. Iya, karena kan SP Mas. Jadi DPL itu kan pembimbing KP, SP, dan Stupa 7. Oh, oke, Bu. Baik. Terima Iya, kasih, Bu. jadi monggo itu nanti didiskusikan dengan DPL aja baiknya seperti apa. Tapi proses itu sudah dimulai dari sekarang untuk Stupa 7 maupun SP-nya gitu. Ya. Izin bertanya kembali, Bu. Berarti paling tidak kalau misalkan memang ada siar harus siap judul atau seperti apa gitu, Mas? Gimana Mas? Kalau misalkan memang ada siar, kalau misalkan harus dimulai sekarang, itu maksudnya apakah kita harus siap judul atau seperti apa, Bu? Yang penting ada permasalahan kan. Jadi bukan siarnya tapi penelitiannya Mas. Jadi mata kuliah seminar penelitian itu kan sedang dikerjakan sekarang dan kita bisa meneliti kalau ada masalah. Ya. Jadi masalah-masalah yang muncul selama magang itu sangat berpotensi sebenarnya untuk salah satunya diangkat sebagai penelitian. Harapan kami sih itu. Jadi kalian nggak perlu berpikir 2 kali gitu ya, nggak perlu berat gitu. Tapi apa yang kalian kerjakan aja di lapangan yang ini kayaknya tentang sirkulasi ini ada satu permasalahan deh. Kayaknya bisa saya perdalam lagi dengan mungkin interview atau saya foto, saya baca lagi referensinya gitu. Itu aja bisa untuk disebut sebagai penelitian. Saya tambahkan Bu Yayi sedikit Oke, aja. benar. Ya, pada prinsipnya CR itu kan presentasi penelitian, yang mana penelitian itu tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi juga penelitian itu pada prinsipnya dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan. Gitu. Jadi tadi sudah saya tunjukkan ya template-nya. Di sana itu ada 2 nama mahasiswa dan nama dosen pembimbing lapangan. Gitu ya, ada dua nama dosen dan mahasiswa. Nah, selama proses penyusunan artikel publikasi itu kalian dalam bimbingan. Jadi jangan khawatir kalau kalian itu bekerja sendiri, enggak. Tapi itu juga dibantu oleh dosennya, oleh dosen, dalam hal ini oleh DPL. Gitu ya. Karena apa sebetulnya publikasi CR ini itu tidak hanya untuk kepentingan mahasiswa, tapi juga kepentingan dosen yang paling besar. Ya, karena dosen ini kan selain juga mahasiswa ya tentunya ya, dosen juga dituntut untuk bisa ada publikasi. Jadi ini kerjasama sebetulnya antara dosen dengan mahasiswa. Nah, ini diharap mahasiswa juga proaktif ya,
untuk berkonsultasi ke DPL, proses penyusunan artikel publikasinya. Itu ya. Saya kira itu cukup. Oke, Bu Nur. Cukup Mas Faisal ya? Cukup, Bu. Ya. Mas Khairil? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ini untuk laporan kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi kami menyampaikan untuk laporannya karena kemarin banyak pertanyaannya terkait dengan laporan mingguan, apakah yang harian, seperti itu ya. Jadi intinya nanti semuanya dikomunikasikan saja dengan DPL ya. Seperti apa yang harus dibuat per minggunya. Kemudian untuk ini untuk pekan ini kami sudah mengirimkan subsidi Oktober, sudah diterima ya sebagian teman-teman. Atau ada yang belum menerima? Jadi beberapa kemarin yang gimana? Sudah ya, yang di seputar Solo sudah. Ya oke, yang di luar itu juga kemarin sudah ditransfer gitu. Ya nanti kalau yang ada yang belum bisa japri saya gitu ya, siapa yang belum nanti kita cek lagi. Oke, kemudian untuk monitoring evaluasi, Bu Nur, kira-kira ada yang perlu disampaikan atau tidak ini? Oh iya, untuk Monef ini jadi sekedar informasi dulu ya. Pekan depan itu tanggal 14, tanggal 15 itu kita ada monitoring evaluasi dari kementerian ya, dari Kemendikbuddikti, kemudian dari Inspektorat Jenderal Keuangan ya Pak Wisnu ya. Jadi ada 2 kementerian yang akan mengevaluasi, memonitoring kita. Nah ini nanti salah satu acaranya adalah menghadirkan 5 mahasiswa ya yang sedang MBKM. Nah ini nanti akan kita tentukan siapa-siapa mahasiswanya ya. Jadi ini informasi awal saja. Nah mahasiswa ini nanti akan ditanya oleh para reviewer tentang pelaksanaan MBKM. Ya, nanti ada yang mewakili pihak dari kategori magang profesional, ada yang mewakili dari kewirausahaan, ada yang mewakili dari kredit transfer. Ya, jadi nanti kita akan, ini belum kita bicarakan siapa mahasiswanya, nanti kita diskusikan dulu. Ya, saya kira cukup, Bu. Oke. Oke, Bu Nur. Jadi untuk menyambung Bu Nur Rahmawati tadi ya, jadi untuk kegiatan Monef ini, nanti karena semuanya itu akan ada interview, ada presentasi gitu, termasuk untuk semua yang terlibat di mahasiswa magang ya yang saat ini sedang menjalani program PKKM gitu. Nah, untuk teman-teman nanti yang diputuskan, mungkin nanti kami akan kontak ya lebih jauh nanti dengan undangan, kemudian mungkin waktu-waktunya mungkin lebih jelas ya waktunya kapan itu, baik yang nanti secara online ataupun yang secara offline, begitu. Ya, cukup atau ada lagi yang perlu disampaikan, Bapak Ibu DPL barangkali? Saya cukup Bu ya. Oke, cukup ya. Jadi tadi sekali lagi kalau terkait dengan subsidi ya, subsidi bulan kemarin September memang kita agak sedikit terlambat ya, karena kita masih mencoba mencari gimana caranya supaya itu bisa sampai ke kalian dengan lebih cepat gitu. Kami pikir dengan transfer bisa cepat, ternyata juga ada permasalahan karena ada yang salah nomor rekening, begitu ada yang bolak-balik dikembalikan dari bank gitu ya. Nah ini pekan ini sudah terkirim juga, nanti mohon infonya saja supaya bisa kita follow up kalau ada yang masih belum terima, begitu ya. Baik, terima kasih semuanya ya Bapak Ibu dosen, juga teman-teman mahasiswa. Tadi masukan-masukannya, pertanyaannya, kebingungannya tadi sudah didiskusikan semuanya di sini gitu. Ada beberapa hal yang mungkin nanti masih perlu kami diskusikan dengan Bapak Ibu dosen yang lain gitu ya, terkait dengan tadi misalkan tentang SP gitu ya. Karena pelaksanaan siar sendiri kan belum ditentukan gitu. Jadi sesuatu yang belum pasti nanti akan kami informasikan
lagi untuk lebih jelasnya ke depan. Tadi juga Pak Fauzi minta agar template-nya dikirimkan, mungkin kami rapikan dulu Pak Fauzi, jadi supaya nanti lebih jelas untuk teman-teman mahasiswa ya dalam mengisinya gitu. Ya oke, baik. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan malam ini bisa membantu ya untuk memperjelas apa yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ya. Tidak ada sesuatu pun yang memberatkan gitu. Kita berusaha agar semua yang luaran yang dihasilkan itu nanti berjalan sejalan gitu ya dengan apa yang kalian jalani selama 4-6 bulan di tempat magang gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang baru yang membuat kalian itu harus ekstra repot gitu ya. Enggak seperti itu, tapi semaksimal mungkin pekerjaan kalian di lapangan itu juga bisa menjadi satu luaran. Tinggal nanti cara mempresentasikan apakah dalam bentuk poster, apakah itu dalam bentuk artikel publikasi, dan nanti kompilasi, begitu saja. Ya. Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya bisa menjalankan semua amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan ya dalam menyelenggarakan pelayanan tentang magang ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima BI. kasih Bu Yayi. Izin menutup nggih. Udah absen semua ya. Oh ya, jangan lupa absen dulu. Bu Nur, izin saya tutup nggih. Ya.